istilah kalau oke. Oke, baru mulai di recording. Got it. Oke, kita ulang lagi. Share screen. Oke. Jadi kemudian ada juga nih dari segi psikologi ada yang namanya tugas perkembangan dan periode kritis. Jadi apa sih sebenarnya tugas perkembangan dan periode kritis ini? Kalau tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang biasanya dikerjakan atau dilakukan atau diharapkan oleh sosial pada usia remaja. Nah, periode kritis itu adalah waktu ketika individu secara khusus harus mampu mencapai tugas-tugas tertentu. Nah, untuk remaja sendiri, tugas perkembangannya itu adalah mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, kemudian mencapai peran sosial pria dan wanita, kemudian menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif, menggunakan dalam hal ini maksudnya menjaga, gitu ya, karena kalau masa remaja pasti ada perubahan tuh dari keadaan fisiknya. Kemudian yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Tugasnya juga yang kelima, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kemandirian dalam hal ini diartikan kita sudah diharapkan mampu meregulasi emosi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak yang lebih muda, mungkin kalau lagi kesel, lagi nangis, pengennya digendong gitu ya, dielus-elus mungkin. Nah, dari orang lain, nah di sini kita pelan-pelan beralih untuk bisa meregulasinya secara sendiri atau secara mandiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Nah, ditandai itu mempersiapkan, bukan berarti harus menikah atau membangun keluarga di usia remaja ya. Jadi mempersiapkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan berperilaku. Artinya, kita ketika bersosialisasi, berhadapan dengan orang lain, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian periode kritis remaja ini juga penting ternyata untuk mengembangkan yang pertama adalah kemandirian personal tadi yang seperti sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua menyesuaikan sikap terhadap kelompok sosial yang mungkin berbeda dari kita. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan perilaku kita pada orang-orang yang berbeda, baik secara berbeda jenis kelamin, berbeda budaya mungkin, berbeda agama gitu ya. Nah, ini adalah tugas-tugas atau masa-masa penting yang sebenarnya remaja harus kembangkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan rasa hati nurani, moral, dan juga nilai-nilai. Oke. Oke. Nah, ini adalah topik utama dari pembahasan kita hari ini, yaitu stres selama masa pandemi. Sebenarnya kalau kita tanya stres itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi kalau stres itu adalah reaksi individu baik secara emosional ataupun secara fisik terhadap lingkungan yang dianggap oleh individu itu sendiri melebihi dari kemampuan dia menghadapinya. Jadi biasanya terlalu kayak misalnya nih situasi pandemik itu sangat di luar kontrol atau di luar kendali kita untuk mengatasinya. Maka hal ini yang biasanya akan menimbulkan yang namanya stres. Nah, perubahan-perubahan dari sebelum pandemik sekarang menjadi pandemi itu banyak sekali dan kita diminta untuk sebisanya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi perubahan-perubahannya itu bisa dari awal ya, jadi awal Maret 2020 yang lalu kita diminta untuk merubah perilaku kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian di sekitar 6 bulan berjalan kita udah ada tuh peraturan pemerintah untuk stay at home. Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, bersosialisasi juga dari rumah. Nah, kemudian di masa pandemi ini kita juga diminta untuk berdamai dengan adanya kehilangan-kehilangan yang mungkin terjadi pada diri kita. Misalnya kehilangan momentum wisuda, kayak aku dan Kak Safi tuh wisudanya udah online waktu itu. Jadi kita nggak ke kampus gitu ya, nggak bisa kumpul dengan keluarga waktu perayaan wisuda itu gitu. Mungkin teman-teman juga yang dari SMP ke SMA juga seperti itu, wisudanya jadinya online. Kemudian ada juga bahkan yang mengalami kehilangan orang yang disayang, jadi bisa dari teman, orang tua, atau keluarga lainnya, atau kerabat lainnya. Nah, jadi di sini akan dibahas sekitar ada 6 stres utama yang biasa dihadapi oleh remaja, yang akan kita bahas satu persatu cara mengatasinya seperti apa. Oke, jadi yang pertama, oke sebentar, oke. Oke, yang pertama adalah perasaan bosan. Jadi banyak sekali klien dari aku dan di Deep Small Talk juga
mengatakan bahwa bosan sekali gitu menghadapi masa-masa pandemi ini yang biasa buat kalian stres gitu ya. Nah, ternyata apa sih sebenarnya kebosanan itu? Kebosanan adalah afek atau perasaan yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan adanya perasaan menginginkan sesuatu tanpa mengetahui apa dan tidak dapat menemukan sesuatu yang cukup memuaskan untuk dilakukan. Jadi ada dua nih biasanya yang kenapa rasa bosan itu muncul. Jadi yang pertama, nggak tahu mau melakukan apa. Yang kedua, udah dilakukan tapi ternyata tidak menimbulkan perasaan senang, tidak menimbulkan perasaan tenang gitu ya. Nah ini nih yang biasanya kenapa bosan ini muncul. Nah ternyata kalau ditanya lagi kenapa tuh ada perasaan ini gitu ya. Nah ternyata adanya kehilangan makna dari kegiatan itu yang membuat perasaan ini juga muncul. Jadi misalnya yang dulu kalian enjoy, misalnya melakukan kegiatan melukis, ternyata selama pandemi udah melakukan kegiatan itu dan berulang-ulang, jadi tidak bermakna lagi, gitu. Jadi tidak cukup untuk memuaskan atau memberikan emosi positif. Nah, di sini bosan akan muncul. Kemudian yang kedua, yang paling sering menjadi keluhan remaja adalah perasaan kesepian. Kesepian adalah didefinisikan ya perasaan negatif yang muncul dari adanya ketidaksesuaian antara kontak sosial yang sebenarnya dan yang diinginkan. Jadi ini ada ketimpangan, ada gap antara kontak sosial yang kita mau dengan yang kita peroleh. Sama seperti kayak kondisi COVID ini ya, pandemik ini, jadinya nggak bisa kita peroleh kontak sosial yang kita mau. Kita diminta untuk bisa puas hanya di dalam rumah saja gitu. Nah, jadi makanya banyak sekali keluhan-keluhan terkait perasaan kesepian ini. Yang paling penting juga untuk diingat terkait perasaan kesepian ini ada 3 hal. Jadi memang yang pertama dia perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua karena adanya minim interaksi sosial atau kontak sosial. Kemudian yang ketiga biasanya sifatnya subjektif. Artinya kalau kita melihat ada nih orang sendiri gitu ya, kita tidak bisa bilang dia kesepian. Atau misalnya ada orang di tengah keramaian, kita nggak bisa bilang dia, oh kayaknya dia nggak merasa kesepian deh, gitu ya. Jadi perasaan kesepian ini sangat subjektif. Bisa aja ketika dia di keramaian dia juga tetap tuh merasa kesepian. Bisa aja dia sendirian, ternyata dia nggak merasa kesepian gitu. Jadi ini adalah perasaan yang sifatnya subjektif gitu. Nah terkait hal ini apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama, ini terutama untuk yang tadi perasaan kesepian. Jadi meningkatkan sense of connection atau meningkatkan perasaan keterhubungan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Orang lainnya itu bisa dari teman-teman atau mungkin kita ikut kegiatan online ya, misalnya kalian suka olahraga gitu. Nah, kalian ikut tuh komunitas olahraga secara online. Nah, itu bisa kalian lakukan untuk meningkatkan sense of connection tadi. Kemudian yang kedua, tadi tetap menjalin hubungan sosial yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas yang menyenangkan yang bisa kalian lakukan sendiri. Masa pandemik ini memang benar sih berat, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, kita bisa mencoba untuk mengenal diri kita lebih baik gitu ya. Jadi kita mulai mengevaluasi apa sih kegiatan-kegiatan yang ternyata mungkin membuat aku merasa senang, mungkin membuat aku merasa tenang, atau membuat aku merasa nyaman. Ada yang sukanya kegiatannya itu misalnya memasak gitu ya, dengan memasak dia merasa happy, bisa buat kue, bisa memasak tertentu gitu ya, dan dia happy. Nah, jadi penting untuk kita pada masa pandemik ini untuk bisa mencari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan sendiri dan yang menimbulkan emosi positif dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan bersama anggota keluarga. Nah, ini juga penting nih, mungkin karena tadi seperti Kak Nadia dan Kak Safi bilang gitu ya, ketika pandemi semuanya jadi ngumpul dalam satu tempat. Jadi kakak, adik, mama, papa semua kumpul satu tempat. Nah, kadang ya tadi ya merasa kesepian itu muncul bukan hanya karena rame belum tentu tidak ada nih rasa sepi. Nah, tapi kita pelan-pelan untuk coba nih atur kegiatan sama anggota keluarga, melakukan kegiatan secara bersama-sama. Misalnya ada mau nonton Netflix bareng, misalnya seperti itu, atau mau kita permainan game board, nah itu juga bisa dilakukan sama anggota keluarga. Untuk
dapat meningkatkan sense of connection kita tadi. Oke, selanjutnya mengidentifikasi kegiatan alternatif yang bermakna. Nah, jadi kayak tadi ya dari definisi bosan tadi, ternyata yang tadinya kita minati udah nggak bermakna lagi nih untuk kita. Jadi kita bosan, nggak menimbulkan kesenangan gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita coba kegiatan lain yang mungkin belum pernah kita coba sebelum masa pandemi. Yang kira-kira tadinya misalnya aku sebenarnya tertarik sih di musik tapi belum pernah coba nih untuk ngelakuinnya. Nah, kita bisa misalnya membeli musik mungkin yang atau bahkan belajar di YouTube ya, misal kita ada gitar, nah pelan-pelan kita belajar dari YouTube cara bermain gitar seperti apa, atau mungkin kayak tadi masak yang tadinya nggak pernah masak karena yang masakin itu selalu mama gitu ya, atau orang mbak yang di rumah. Nah ini pelan-pelan kita coba mau coba masak spaghetti gitu, atau mau coba masak yang sehat-sehat gitu ya, salad gitu misalnya. Nah itu juga bisa kita lakukan supaya kita merasa bermakna lagi nih kegiatan ini dan menimbulkan emosi positif tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah menetapkan struktur dan rutinitas. Oke, menetapkan struktur dan rutinitas ini penting karena tadi tuh kita ingin ada kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. Jadi kita tanya nih kira-kira sama mama, papa, kakak, adik, kapan nih ada waktu untuk kita nonton Netflix bareng, atau kapan nih ada waktu untuk kita bercocok tanam. Jadi misalnya mengurus tanaman gitu ya. Hari Minggu misalnya jam berapa pada bisanya, jam 7. Oh, aku nggak bisa bangun pagi, jam 8 ya gitu. Nah, itu kita bisa diskusikan dengan menetapkan struktur dan rutinitas yang baru tadi dalam upaya menyesuaikan adanya perubahan pandemi. Oke. Kemudian mengatasi pikiran negatif terkait interaksi sosial yang muncul. Nah, ini kenapa nih jadi penyelesaian? Oke, baik secara teori psikologi dikatakan bahwa orang-orang yang merasa kesepian biasanya tidak hanya memang kurang interaksi sosialnya, tapi biasanya ada juga pikiran-pikiran negatif yang biasanya menghambat nih dia untuk mulai melakukan interaksi sosial. Jadi misalnya kayaknya kalau aku WA dia nggak dibalas, kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Udah nggak usah di WA lagi gitu ya misalnya. Atau kayaknya dia nggak suka deh temenan sama aku. Udah deh, aku nggak usah gangguin dia gitu, nggak usah mulai interaksi sama dia. Nah ini tuh pikiran-pikiran negatif karena sebenarnya kita nggak tahu nih pikiran ini benar adanya atau hanya asumsi dari diri kita. Untuk mengatasinya, kita coba caranya dengan yang pertama, identifikasi dulu pemicu kecemasan dan pikiran negatif yang muncul. Kemudian yang kedua, mencari bukti atau fakta yang mendukung dan menentang pikiran-pikiran tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi gimana caranya nanti akan kita bahas di kecemasan, karena kalau di kecemasan juga biasanya akan muncul nih pikiran-pikiran negatif tadi. Oke. Nah, untuk mengatasi kebosanan, kesepian tadi, kapan sih kita rasa perlu untuk mencari bantuan profesional? Ketika kita udah mencoba nih cara-cara yang tadi, tapi tidak membantu juga. Nah, ini bisa kita coba untuk cari alternatif lain dengan mencari bantuan tenaga profesional. Misalnya bisa dari psikolog atau mungkin ke dokter jiwa gitu ya. Nah, kalian sendiri yang paling tahu perasaan kalian. Jadi ketika misalnya aduh kenapa ya kok kayaknya perasaan sepi ini udah kayak menggerogoti gitu ya, jadi kayak udah 2 minggu atau 3 minggu kayak gini terus gitu. Nah kalian bisa tuh misalnya sampaikan ke orang tua, apa kayaknya mau konsul deh ke psikolog karena kayaknya aku perasaannya nggak enak misalnya kayak gitu. Kalian bisa menginisiasi sendiri untuk mencari bantuan profesional ini. Cuma memang kalau untuk anak dan remaja biasanya harus membutuhkan persetujuan orang tua ya untuk melakukan konseling. Nah, kemudian tadi udah muncul stresnya, kebosanan. Kemudian ada muncul juga tadi kesepian. Nah, yang ketiga biasanya kecemasan. Kecemasan ini didefinisikan sebagai reaksi alami yang dialami oleh semua makhluk hidup terhadap ancaman yang dirasakan dan dimanifestasikan melalui kognitif. Jadi biasanya orang-orang yang cemas itu pikirannya kayak nggak berhenti, banyak banget yang dipikirin, takut ini, takut itu, gimana kalau aku A, gimana kalau aku B, penuh gitu ya. Jadi kayak bertubi-tubi gitu pikirannya. Kemudian ada juga fisiologisnya nih muncul, misalnya jadi detak jantungnya meningkat, kemudian sesak nafas, tangan dingin atau keringetan gitu ya. Dan juga biasanya muncul responnya
dari bentuk respon perilakunya yang menghindar. Jadi biasa orang-orang cemas itu ditandai dengan ketiga hal ini. Jadi biasanya pikirannya penuh, overthinking, kemudian yang kedua ada reaksi fisiologis yang detak jantung meningkat tadi, atau juga biasanya akan menghindari tuh situasi-situasi yang mungkin menimbulkan kecemasan tadi. Oke, kapan kecemasan itu dikatakan klinis, artinya membutuhkan penanganan orang profesional, tenaga profesional. Yang pertama, ketika kecemasannya itu berlebihan atau tidak tepat dan tidak juga proporsional. Artinya, misalnya ketika kalian tadi mau berinteraksi sosial, jadi nggak mau karena ada pikiran-pikiran kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Padahal mulai interaksi aja belum, gitu misalnya. Atau bisa aja dia kayaknya dari mukanya lagi kusut, kayaknya dia ini deh marah deh sama aku gitu. Padahal bisa banyak sekali kemungkinannya, bisa aja dia lagi capek, bisa aja dia emang lagi sedih gitu ya. Jadi kecemasannya ini sudah berlebihan, tidak tepat dan juga tidak proporsional. Kemudian yang kedua, kapan ini dikatakan kecemasan ini termasuk klinis? Yang kedua adalah terus-menerus dan frekuensinya sering dan juga intens. Artinya ketika muncul kecemasan itu kita jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa, yaitu di poin ketiga, mengganggu keberfungsian sehari-hari sampai jadi sulit tidur, nggak selera makan, kemudian sulit berkonsentrasi. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau kamu perlu untuk mengkonsultasikan kecemasan yang kamu alami ke tenaga profesional. Terutama ketika frekuensinya itu udah 2 minggu, misalnya 2 minggu berturut-turut merasakan hal ini, ada baiknya untuk dikonsultasikan. Nah, sebelum kita konsultasi, artinya misalnya ini kita udah ngerasa sekitar 5 hari deh kayak gini gitu ya. Kayaknya kita bisa coba deh lakukan apa yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, mengurangi paparan pemicu kecemasan. Jadi misalnya kecemasan yang kita alami itu masalah ini ya, banyak banget informasi terkait COVID yang bikin kita, aduh nanti aku kalau aku kena gimana, kalau nanti aku kehilangan orang yang aku sayang bagaimana, kemudian masa depan aku seperti apa gitu ya, gara-gara dengan melihat berita COVID yang ada di TV, ini nih muncul kecemasan pikiran-pikirannya tadi. Jadi cara yang penanganan yang pertama adalah kurangi paparan pemicu kecemasannya. Tidak harus dihilangkan, tapi dikurangi. Jadi misalnya mama papa tuh nonton TV tentang berita COVID setiap hari gitu ya misalnya, atau kita sendiri kayak kepo juga gitu, pengen tahu perkembangannya, tapi ternyata hal ini membuat kita merasa cemas. Nah, maka kita kurangilah pelan-pelan paparan ini dengan misalnya, oke, kayaknya aku akan melihat berita itu 1 kali seminggu aja deh gitu untuk tahu perkembangannya seperti apa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah deep breathing technique. Nah, ini teknik relaksasi yang diharapkan dapat menurunkan gejala-gejala fisiologis tadi. Jadi ketika orang cemas kan dia merasa deg-degan, gitu, dia sesak nafas. Nah, teknik-teknik pernafasan yang dilakukan secara berulang dan dilakukan dengan menarik nafas dari hidung, kemudian kita buang melalui mulut secara mendalam, ini bisa membantu untuk menstabilkan reaksi-reaksi fisiologis tadi. Seperti itu. Nah, kemudian teknik yang ketiga atau cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah teknik grounding. Jadi ada namanya grounding 5-4-3-2-1 teknik gitu ya. Jadi itu merupakan teknik kombinasi antara relaksasi ditambah dengan kita mengidentifikasi lingkungan sekitar kita dengan panca indera. Jadi nanti setelah bernafas secara mendalam, kemudian kita akan membuka mata kita dan kita diminta untuk identifikasi nih 5 hal yang bisa kita lihat di sekitar kita, kemudian 4 hal yang bisa disentuh, 3 hal yang bisa didengar, 2 hal yang bisa dicium aroma atau baunya, dan 1 hal yang bisa dirasa. Untuk lebih jelasnya terkait teknik grounding ini, aku akan coba share ini ya videonya sebentar. Lebih gampang kayaknya akan dari tab yang berbeda. Oke, kalau nggak dengar boleh di chat ya, jadi aku tahu kedengaran atau tidaknya. Oke, kita mulai ya. This is how to do it. Start by breathing deeply in through your nose and out through your mouth.
Then slowly look at your surroundings. Find 5 things that you can see around you. Maybe you see a colorful poster on the wall, the spider web on the bookshelf, the lamp on the nightstand with the red shade, the cat sleeping peacefully on the chair, the cactus on the dresser that has finally bloomed. Then list 4 things that you can touch. The warm mug in your hands, the soft comforter on the bed, the denim of your jeans, the scratchy carpet under your feet. Next, listen for 3 things you can hear. Maybe the ticking of a clock, the quiet hum of your computer, the sound of traffic from outside. Now try to find 2 things that you can smell. The tea in your mug, the clean scent of your clothes. Finally, list 1 emotion that you feel. This is a way to ground yourself so you can feel present in the moment and in control of your surroundings. Oke, kita balik lagi untuk yang ke PowerPoint. Oke, jadi itu adalah contoh yang bisa kita lakukan kalau kita merasa cemas dengan teknik grounding. Jadi teknik groundingnya tadi itu bisa dilakukan sambil duduk, sambil berbaring, bahkan sambil berdiri. Jadi sangat mudah dan bisa dilakukan di mana aja. Jadi ingat ya, 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa disentuh, 3 hal yang bisa kita dengar, kemudian 2 hal yang bisa kita cium, dan 1 hal yang bisa kita rasakan. Perubahan emosi apa itu juga bisa kita lakukan di 1 hal yang emosi tadi. Oke. This is how to do it. Nah, selanjutnya cara yang bisa kita lakukan ketika kita merasa cemas. Oke, jadi yang pertama kita bisa siapin kertas ya seperti kayak diary gitu untuk kita tulis lembar monitoring kecemasan judulnya. Dari sini, misal kita merasa cemas gitu ya, dan kita udah melakukan usaha-usaha yang kita lakukan tadi. Setelah udah ada perubahan, sudah lebih tenang, kita bisa tulis kecemasan kita ini di lembar ini. Jadi biasanya kolomnya itu adalah bisa hari atau tanggal, kemudian situasi atau pemicu kecemasannya apa. Jadi misalnya kita merasa cemas gara-gara tadi, tadi aku ikut nonton nih tentang berita COVID gitu ya. Dari sini aku ngerasa deg-degan gitu, langsung pikirannya misalnya pikiran jadi tidak stop gitu. Nah, kita tulis, kemudian kita rate nih, kita tulis range-nya tuh berapa tuh kecemasannya. Dari 0 itu tidak ada kecemasan sama sekali, dan 10 itu intens sekali. Jadi kita coba kasih nilai kecemasan kita tuh berapa skornya. Nah, kemudian tindakan yang kita lakukan tuh apa? Jadi misalnya tadi udah melakukan teknik relaksasi yang deep breathing, kemudian udah coba juga kurangi misalnya, atau udah coba grounding gitu. Nah, setelah kita udah coba lakukan itu, kita tes lagi nih, kita ukur lagi kecemasan kita menurun atau tidak skornya. Kalau misalnya kita rasa skornya tetap, jadi misalnya udah nonton tadi berita COVID, kemudian reaksi fisiologinya aku langsung deg-degan gitu ya, kemudian intensitasnya misalnya 6 atau 8 gitu ya, kemudian tindakan yang kita lakukan misalnya dengan deep breathing. Nah, kemudian kita ukur lagi setelah itu, ternyata masih tetap di 6 atau 8 tadi gitu. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita coba teknik yang sama tapi durasinya kita lamain, atau yang kedua kita coba dengan teknik-teknik yang lain. Jadi dari sini kita juga bisa cari tahu cara mana yang paling efektif untuk kita ketika kita dihadapi oleh kecemasan. Ada klien-klien dari Deep Small Talk atau klien aku secara pribadi itu
ternyata nggak efektif tuh relaksasi. Dia akan lebih membantu kalau dia ngelakuin olahraga. Jadi emosi atau perasaan cemasnya keluar ketika dia melakukan sesuatu. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi nanti kalau memang dirasa kecemasannya nggak terlalu menurun signifikan, kita bisa coba kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menenangkan untuk kita. Nah, kemudian ini tadi mengatasi pikiran negatif yang muncul, karena memang orang yang cemas itu terlalu banyak yang dipikirkan, ini kalau kayak gini kayak gimana, ini kalau kayak gini bagaimana. Atau kayak misalnya yang tadi, kayaknya dia nggak suka deh sama aku, ini tugasnya kayaknya nggak selesai deh, nggak selesai deadline-nya deh, itu nggak sesuai deadline, atau kayaknya ntar nilai aku jelek deh, gitu ya. Nah, caranya yang pertama tadi mengidentifikasi pemicu kecemasan dan pikiran negatif yang muncul, kemudian yang kedua mencari bukti atau fakta yang mendukung, dan menentang pikiran-pikiran tersebut. Nah, setelah kita udah buat listnya, pemicu, kemudian pikiran-pikiran negatif tadi, kemudian kita tanyakan diri kita, apa saja sih bukti yang mendukung dan menentang terkait keyakinan kita itu? Nah, kemudian yang kedua kita tanya juga, seberapa besar kemungkinan kekhawatiran kita itu terjadi? Dan yang ketiga, terkait kekhawatiran itu apa mungkin yang terburuknya itu kayak gimana? Dan apa kemungkinan terbaiknya seperti apa? Nah, kemudian yang keempat, di antara dua kemungkinan tersebut, mana yang paling mungkin terjadi? Selanjutnya kita tanyakan lagi, apa nih yang bisa kita lakukan jika memang hal terburuk itu terjadi? Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara saya bisa melihat atau memandang situasi ini. Nah, ini kita langsung ke contohnya. Mungkin kalau penjelasan gini akan bingung. Nah, jadi contohnya misal kita akan bisa buat kayak tabel seperti ini, kemudian kita buat tuh nama-namanya, apa yang membuatku merasa cemas. Misalnya, yang membuat merasa cemas adalah tugas sekolah atau belajar untuk ujian kayaknya nggak bisa, atau misalnya kayaknya aku akan gagal, gitu ya. Pikiran negatifnya, kayaknya akan gagal, atau bisa nggak ya aku selesai sesuai dengan deadline, nanti kalau nilainya nggak bagus gimana. Nah, itu adalah pikiran-pikiran negatif yang muncul yang saat kita merasa cemas terkait tugas sekolah. Nah, kemudian kita ukur seberapa besar kemungkinan kekhawatiran kita ini bisa terjadi. Mungkin kita bisa prediksi, misalnya kayaknya ini 80% deh bisa terjadinya. Nah, dari sini tugas kita selanjutnya adalah melawan pikiran-pikiran negatif tadi. Caranya, apa saja sih bukti yang mendukung pikiran negatif ini? Pikiran negatifnya yang tadi ya, bisa atau tidak nih selesai deadline, sesuai deadline gitu. Terus nanti kalau nilainya nggak bagus gimana? Bukti yang mendukung misalnya, saya cenderung malas, jadi kadang suka nunda-nunda tugas gitu. Atau jadi saya malas, jadi saya nggak belajar. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak mengerti tugasnya. Teman-teman kadang tidak mau membantu kalau saya merasa kesulitan dengan tugas. Nah, kemudian setelah kita udah list yang mendukung, kita coba nih bukti-bukti yang menentang pikiran negatif ini seperti apa. Misalnya, kita tulis sebelumnya aku juga punya sih kekhawatiran ini, tapi aku bisa kok nyelesainnya. Artinya ini hal yang udah pernah aku alami sebelumnya, tapi aku bisa melewatinya, gitu ya. Kemudian kita yang list yang kedua untuk di bagian menentang pikiran negatif ini bisa kayak ada beberapa teman yang masih mau bantu kok kalau misalnya si A nggak mau, ada si B yang biasanya mungkin lebih mau membantu gitu. Nah, setelah udah kita list nih bukti yang mendukung dan bukti yang menentang, kita tulis lagi seberapa besar kemungkinan apa yang kita khawatirkan itu pasti terjadi. Nah, ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu seberapa besar kemungkinan kekhawatiran ini akan terjadi, kalau ini kita merasa yakin pastinya tuh berapa persen, misalnya 20 atau 30. Setelah kita list tadi yang mendukung dan yang menentang. Nah, kemudian kita tentukan skenario terburuk apa yang mungkin terjadi. Kalau kita misalnya tadi gagal atau tadi misalnya tidak bisa menyelesaikan tugas sekolahnya. Yang pertama, tidak mendapat nilai dan dimarahi guru. Skenario terburuknya, atau bahkan yang paling buruknya adalah tidak naik kelas. Nah, skenario terbaiknya yang mungkin terjadi adalah mendapat nilai yang bisa bantu nilai untuk kenaikan kelas, atau bahkan mendapat pujian dari guru, orang tua, atau bahkan kita merasa senang dengan diri kita sendiri bisa melakukan hal yang tadinya kita merasa tidak bisa, gitu ya. Nah, baru kita buat lagi di list bagian setelahnya adalah apa nih yang bisa aku lakukan jika hal yang terburuk itulah yang terjadi. Jadi yang pertama, misalnya aku bisa nanya nih ke guru apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, ketika hal tersebut terjadi, saya pasti sedih. Namun saya bisa pelan-pelan mencoba mendorong diri saya agar hal ini tidak terjadi lagi. Nah, kemudian kita list lagi bagaimana cara kita bisa melihat atau memandang situasi ini.
Jadi walaupun saya agak malas, misalnya, saya bisa menyelesaikan tugas ini seperti sebelumnya. Saya mungkin bisa melakukannya lagi saat ini. Kemudian yang kedua, saya cukup senang jika menyelesaikan tugas ini tepat waktu, tidak harus dipuji atau mendapat nilai sempurna juga tidak apa-apa. Yang penting kita bisa melawan yang tadi ya mungkin tidak semangat mengerjakan tugas ini atau melawan sikap menunda-nunda kita gitu. Nah, ini adalah contoh cara kita melawan pikiran-pikiran negatif yang muncul akibat kecemasan. Nah, ini bisa banyak sumber cemasnya, bisa kayak tadi masalah COVID. Nah, kita tuliskan apa pikiran negatif yang muncul, kemudian kemungkinannya seperti apa bukti yang bisa mendukung pikiran negatif ini. Misalnya takut tertular, bukti yang mendukung apa? Misalnya sekarang variannya makin parah, ada varian Delta dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi bukti menentangnya apa? Saya sudah melakukan prokes yang dianjurkan. Kemudian saya sudah melakukan vaksin. Saya juga menjaga interaksi sosial untuk tetap di rumah. Nah, ini kita list sampai kita menyimpulkan apakah kekhawatiran kita ini valid atau hanya sekedar asumsi dari pikiran kita sendiri. Seperti itu. Nanti kalau misalnya masih agak bingung di bagian ini, kita bisa jelaskan di sesi tanya jawab. Oke, kemudian ini mencari dukungan dan atau bantuan profesional. Karena tidak semua kecemasan itu, tidak semua orang bisa menurunkan kecemasannya itu dengan relaksasi. Kita juga mungkin ada orang-orang yang harus ngobrol, harus sharing. Nah, ini kita bisa lakukan ya untuk menurunkan kecemasan yang kita rasakan. Bantuan profesional juga dibutuhkan karena mereka mempelajari hal ini, jadi saran-saran yang diberikan mungkin lebih dapat mengatasi masalah yang kita alami, mengatasi kecemasan yang kita rasakan. Nah, kemudian yang keempat yang menjadi juga stres untuk anak-anak remaja adalah kehilangan atau kedukaan. Seperti yang disampaikan di awal tadi, kehilangannya itu bisa banyak hal, momen-momen penting atau justru kedukaan orang-orang yang disayang menjadi sudah meninggal gitu ya, kakek, nenek dan lain sebagainya. Di dalam ilmu psikologi sendiri biasanya proses grieving ini terjadi secara ada tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama adalah tahapannya biasa denial, artinya menolak adanya masalah ini. Misalnya kayak waktu awal-awal pandemik, masih banyak tuh yang dalam fase denial. Kayaknya nggak ada kok COVID itu, gitu. Nggak ada, masa takut sama yang nggak dilihat, gitu-gitu ya. Masa denial. Kemudian yang kedua biasa marah, tuh kan ngapain sih orang nggak ada juga, kenapa harus aku jadinya disuruh di rumah terus-terusan, seperti itu. Masa-masa ini tahap-tahapannya marah, atau misal ketika kita kehilangan orang yang disayang, gitu, kenapa harus mengambil orang tuaku gitu ya, kenapa harus aku kehilangan sahabat aku gitu gara-gara COVID ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tahapannya bargaining namanya, jadi kayak tawar-menawar, tahap yang kayak biasanya kita kadang kalau lagi berdoa kayak kenapa Tuhan yang diambil itu harusnya jangan ayah aku, misalnya aku aja, biasanya ada yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi karena ayah aku kan yang mencari nafkah, kalau ayah pergi nih kita jadinya susah dan lain sebagainya. Ini adalah tahap-tahap yang wajar terjadi ketika kita mengalami kedukaan. Kemudian yang keempat adalah tahap depression, artinya kita merasa emosi sedih yang terus-menerus terjadi, kemudian jadi kehilangan minat melakukan kegiatan apapun, merasa lelah, kemudian kehilangan selera makan, ganggu tidur, ganggu konsentrasi. Nah, ini adalah tahap-tahap kita di masa depression. Kemudian ada juga ketika kita sudah melewati ini, biasanya kita baru bisa pelan-pelan menerima situasi ini, artinya tahap acceptance. Nah, proses ini memang tidak bisa jadi cepat, semua orang butuh waktunya masing-masing, perlu waktunya masing-masing untuk bisa menerima keadaan kehilangan ataupun kedukaan yang dialami. Nah, biasanya tadi, apa sih dampak yang muncul? Biasanya tuh masalahnya masalah suasana hati, jadi gampang marah, gampang tersinggung, padahal mungkin nanyanya biasa, tapi kita kok kayaknya ingin marah mulu gitu ya. Kemudian adanya pikiran-pikiran negatif. Jadi misalnya menyalahkan diri tuh kan gara-gara aku yang menularkan, jadi ayah nggak ada atau ibu nggak ada gitu. Nah, ini pikiran-pikiran negatif yang muncul karena dampak kehilangan tadi. Kemudian ada keluhan somatis, artinya secara fisik tidak ada masalah. Dia misalnya punya keluhan sakit kepala, sesak nafas, tapi dia tidak ada masalah dalam pernafasannya, tidak ada masalah dalam kepalanya gitu ya. Jadi keluhan somatis ini adalah respon fisiologis dalam diri kita yang memang terjadi karena adanya masalah dalam psikologis. Kemudian terganggu masalah atau terganggu gaya hidupnya, jadi tidur tidak nyenyak, sulit tidur jadi insomnia, nggak selera makan, malah justru jadi penurunan berat badan gitu ya. Kemudian ada juga yang dampaknya menarik diri dari lingkungan sosial.
mengurung diri, nggak mau berinteraksi, nggak mau baca WhatsApp misalnya dari teman-teman, dan lain-lain. Kemudian ada juga masalah perilaku. Misalnya masalah perilakunya muncul jadi sering berargumen dengan orang-orang di sekitar, atau justru ke masalah obat-obatan, gitu ya. Nah, ini adalah dampak-dampak yang biasanya muncul dari kehilangan dan kedukaan tadi. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita mengalami hal ini? Oke, yang pertama, namai dan validasi emosi yang dirasakan. Namai artinya apa sih perasaan ini namanya gitu ya? Karena beberapa klien dari kita itu nggak tahu Kak, nggak tahu ini perasaannya apa namanya, nggak ada rasanya gitu, hampa aja gitu. Nah, kita di sini ada namanya wheel of feelings. Nah, itu kalian nanti bisa cek tuh. Dia ada 6 kategori emosi yang besar, tapi ternyata di masing-masing 6 itu ada emosi yang kecil-kecil yang mungkin yang kita pelan-pelan identifikasi apa nih emosi yang kita rasakan. Kemudian setelah udah kita namai, kita validasi. Validasi artinya kita berusaha menerima adanya emosi tersebut. Jadi bukan enggak kok aku enggak marah, enggak kok aku enggak sedih gitu ya, tapi menerima oke, aku sekarang lagi sedih. Gitu, aku lagi di proses yang aku lagi menangisi kepergian ayahku, menangisi kepergian kakekku atau nenekku dan lain sebagainya. Jadi tidak ditekan emosinya, tapi kita validasi. Hal ini penting karena kalau kita udah tahu emosi kita apa dan kita sudah menerima emosi ini, kita bisa cari tahu cara untuk mengatasi emosi ini seperti apa. Karena kalau misalnya nggak kita validasi, justru yang jadi masalah karena kita merasa masalahnya nggak ada gitu ya. Padahal sebenarnya itu udah di-repress tuh, ditekan terus emosi-emosinya gitu. Nanti biasanya akan muncul nih ada satu momen yang kayak jadi bom meledak gitu, jadi bom waktu, muncullah perasaan-perasaan ini. Kemudian, lakukan hal yang bisa membuat tenang. Nah, ini juga tadi penting sekali karena berusaha untuk menyeimbangkan emosi negatif yang dirasakan akibat kehilangan atau kedukaan tadi dengan melakukan kegiatan yang membuat kita tenang. Misalnya, ada yang tenangnya karena mendengar lagu-lagu rohani atau ayat-ayat suci Al-Quran misalnya. Nah, itu bisa kita praktekkan untuk mendengar, untuk kita bisa merasa lebih tenang. Atau kita misalnya butuh keluar sebentar untuk merasakan angin-angin, sepoi-sepoi, lihat yang hijau-hijau. Nah, itu bisa kita lakukan sambil tetap mempertahankan prokes, karena ini kita di situasi pandemik. Kemudian ada juga yang memilih untuk ngejurnal, jadi catat nih apa pengalaman yang menyenangkan bersama orang yang disayang tersebut, bagaimana momen-momen penting, bisa dari foto, tempel foto. Nah, ini adalah proses grieving atau proses kedukaan yang sangat bisa kita lakukan untuk bisa membuat kita merasa tenang gitu. Nah, atau tadi ada juga yang tipenya nge-share. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya pertahankan atau modifikasi rutinitas. Nah, ketika kita tadi di situasi pandemik mengalami banyak kehilangan, biasanya kita jadi kayak nggak bisa merasa kayak nggak bisa mengontrolnya. Nah, untuk itu kita buat rutinitas yang bisa kita kontrol sendiri. Kita pelan-pelan tulis apa yang bisa kita lakukan di jam-jam tertentu, misalnya walaupun nggak selera makan, oke aku jam 1 harus makan, setidaknya misalnya 2 atau makan roti gitu ya. Nah, kemudian kita pertahankan nih rutinitas yang memang sudah kita atur tadi. Kemudian modifikasi, artinya yang biasanya ada momen-momen kita akan nonton bareng ayah atau bareng ibu, tapi ternyata mereka berdua atau salah satu sudah pergi gitu ya gara-gara kena COVID misalnya. Nah, kita bisa nih lakukan kegiatan-kegiatan yang penggantinya. Dalam arti misalnya mengganti dengan berdoa untuk mereka, atau misalnya untuk melihat foto-foto, untuk mengenang. Nah, itu juga tidak masalah dan bisa kita lakukan untuk proses grieving-nya tadi. Nah, kemudian cari dukungan. Nah, ini ketika sedihnya sudah terus-menerus terjadi, nah ini ada baiknya memang cari dukungan ke tenaga profesional, tetap harus bisa dilakukan. Oke, selanjutnya stres yang biasanya muncul adalah perubahan dalam hubungan interpersonal dengan orang-orang yang ada di rumah. Jadi secara statistik itu memang mengalami peningkatan ya, situasi stay at home ini meningkatkan domestic violence, artinya kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin karena semua orang lagi pada stres, kemudian jadi gampang tersulut emosinya, kemudian jadinya adanya konflik, jadinya tidak bisa terregulasi, maka mungkin melakukan kekerasan baik fisik ataupun emosional jadinya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai anak, artinya sebagai remaja yang mandiri,
Kita coba atasi dengan cara berikut. Oke, yang pertama, identifikasi pemicu pertengkaran. Misalnya, kadang misalnya gara-gara COVID ini mbak yang di rumah nggak ikut atau nggak ikut tinggal di rumah kita gitu ya, atau mbaknya justru lagi diisolasi, jadinya kita harus bagi-bagi pekerjaan dengan orang tua. Misalnya yang jadi pemicu pertengkaran sesimpel jam waktu untuk cuci piring misalnya. Nah dari sini kita bisa lihat, oh ini nih yang biasanya buat aku selalu berantem nih sama mama. Selalu kayak mama minta aku ngelakuin jam berapa, aku mau ngelakuin jam berapa. Nah, kita identifikasi dulu yang pertama, pemicu pertengkarannya. Kemudian yang kedua, ambil waktu untuk regulasi emosi yang dirasakan. Jadi tadi, balik lagi, kita bisa lakukan apa yang membuat kita merasa tenang. Bisa relaksasi, bisa mendengarkan audio, bisa mungkin tidur sebentar gitu ya. Nah, kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk meregulasi emosi. Kemudian setelah kita udah ngerasa emosi kita stabil, kita bisa nih mengkomunikasikan permasalahannya. Cuman memang karena ini melibatkan orang lain, artinya melibatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar kita, maka kita harus pinter-pinter cari momen untuk bisa menyampaikan hal ini gitu ya. Jadi yang pertama tentukan waktu yang tepat dalam mengkomunikasikan masalah. Jadi jangan lagi apa ya, misalnya ayah kita lagi pulang kerja gitu, atau masih kerja di rumah, masih pusing-pusingnya masih kerja, kita udah mau ngomongin masalah yang kemarin gitu, atau ibu juga lagi masak, kita tiba-tiba mau ngomong. Nah kita cari momen-momen yang kira-kira bisa untuk mengkomunikasikan masalah ini. Atau bisa juga kita tanya, Ma, Pak, kira-kira kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol, ada yang mau kakak bilang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi, regulasi emosi sebelum mengkomunikasikan permasalahan. Kendalanya kalau kita nih udah dikasih tahu, oke kita ngobrol ya nanti jam 10 pagi misalnya. Nah, saat kita mau ngobrol nih jam 10, kita keinget lagi tuh pengalaman atau yang kita dimarahin bertengkar tadi. Jadinya kita marah lagi, emosi lagi. Nah, pelan-pelan ketika kita udah mau nih mengkomunikasikannya, kita regulasi diri lagi. Kita regulasi lagi emosi kita. Nah, kemudian yang ketiga, saling mendengarkan perasaan dan pikiran yang dirasakan ketika permasalahan atau pertengkaran terjadi. Jadi saling, artinya dari sisi kita dengerin, dari sisi orang tua juga kita dengerin. Setelah udah kita bicarakan bersama, kita sama-sama nih cari solusi yang dapat ditoleransi oleh kedua belah pihak. Misalnya kayak tadi masalahnya gara-gara cuci piring aja gitu, jadi ribut, jadi panjang gitu. Oke, mama maunya misalnya jam 8 habis makan malam langsung cuci piring. Tapi aku jam 8 itu lagi misalnya mau istirahat sebentar karena aku udah mau belajar setelah itu. Nah, boleh nggak kalau kita aku mintanya di jam 9. Nah, kita di situ negosiasi tuh sama orang tua, kira-kira boleh nggak kalau kita melakukannya, kita tetap lakukan, tapi kita toleransi jamnya. Nah, ini kita coba cari solusi yang memang ditoleransi oleh kedua belah pihak. Artinya tidak hanya menuntut anak didengarkan, kita didengarkan, atau menuntut orang tua gitu ya, tapi harus mencari solusi yang bisa ditoleransi oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian ini konsultasi ke profesional sangat penting karena kadang orang tua mungkin tidak bisa diajak komunikasi misalnya. Jadi kadang kita bingung mau mulai dari mana. Kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau kita kayak gini. Nah, ini kita konsultasikan ke profesional, ke psikolog atau ke dokter jiwa. Dari sini nanti kalau memang misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan atau ditindaklanjuti, misalnya ada kekerasan di dalamnya, nah itu kita bisa cari cara untuk membantu kalian seperti apa gitu. Nah, ini juga menjadi yang paling sering dialami ya, atau menjadi stres selama pandemi, yaitu menurunnya motivasi. Jadi kayak nggak semangat untuk belajar, kayak nggak bisa banget tahan dengerin pembicaraan guru gitu ya, secara online gitu. Nah, secara umum, motivasi itu didefinisikan sebagai proses yang menopang energi, tujuan, dan daya tahan aktivitas individu. Jadi inilah seperti kayak bahan bakarnya untuk kita bisa bertahan menyelesaikan sesuatu, mencapai sesuatu. Nah, ini disebut dengan motivasi. Gimana sih Kak caranya untuk kita bisa mengatasi demot ini gitu ya, kan ada istilahnya demot gitu. Nah, ini kita bisa pertama, believe in yourself, artinya kita tanya dulu ke diri kita. Cari tahu penyebab turunnya motivasi apa. Misalnya, motivasinya tuh gara-gara ini sifatnya online, aku nggak ngerti online. Pakai Zoom tuh aku nggak ngerti. Nah, ini kita bisa cari tahu nanti cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi si penyebab turunnya motivasi kita. Jadi kita evaluasi nih kelebihan dan kekurangannya kita gimana juga. Nah, ini misalnya kayak
aku nggak ngerti Kak belajar dari online kayak gini gitu. Aku tuh belajarnya tuh lebih bisa baca misalnya, baca sendiri. Ya nggak apa-apa juga. Artinya kita coba tahan mendengarkan. Kalau emang kita ngerasa itu kurang dapat di kita coba belajar sendiri, itu juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan apa yang kamu ingin tingkatkan. Jadi misalnya tadi kayak nggak bisa untuk terkait belajar online ini gitu ya. Nah, kita cari caranya gimana kalau misalnya dari Zoom biar bisa melakukan ini bagaimana. Atau misalnya untuk tugasnya aku nggak tahu, aku bisa tanya ke siapa. Nah, ini kita bisa lakukan untuk mengatasi penyebab turunnya motivasi ini. Tapi yang paling penting adalah kita cari tahu dulu kenapa kita kira-kira tidak termotivasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menyusun rencana, jadwal, target dengan realistis. Nah, kebanyakan orang-orang juga menurun motivasinya gara-gara kadang targetnya terlalu jauh atau tidak realistis, jadi nggak kecapai terus, tapi jadinya ah ya udahlah nggak usah dikerjain dari kemarin nggak kecapai gitu ya. Nah jadi ini pelan-pelan kita coba target atau misalnya cara belajar kita, nah itu kita sesuaikan dan yang realistis. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi rencana dan target. Ada beberapa orang yang memang kalau di kepalanya terus-terusan itu nggak bisa. Jadi harus ditempel, harus dia bisa lihat apa namanya hal yang buat dia termotivasi apa. Nah ini juga nggak apa-apa kita bisa coba lakukan. Misalnya kita pingin mau masuk kuliah di luar negeri atau misalnya di universitas tertentu dalam negeri. Nah kita tuh bisa tuh print universitas itu kita tempel jadi di dinding atau di mood board kita. Setiap kali kita merasa demot, nah itu kita lihat tuh. Oke, aku mau itu ya. Ya udah deh, gitu ya. Kita coba lagi. Nggak usah banyak-banyak, misalnya 15 menit deh aku coba rutin ngerjain soal misalnya. Atau rutin membaca gitu. Nah, itu kita coba dari 15 menit. Kalau ternyata 15 menit juga susah, kita coba 10 menit. Kalau memang misal 10 menit udah berhasil, maka harus kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian yang paling penting adalah untuk motivasi ini adalah apresiasi diri sendiri terhadap progres yang telah dilakukan. Karena kadang kita selalu ini ya, kadang tidak bisa dipungkiri kita mengharapkan pujian, mengharapkan dukungan dari orang lain. Sampai kadang kita lupa kalau kita juga bisa kok mengapresiasi diri sendiri gitu. Misalnya, biasa tuh klien mengeluhkan ini skripsi nggak jalan-jalan gitu. Misalnya tugas makalah gitu ya dari sekolah gitu kayak nggak jalan-jalan, stuck di situ aja. Nah pelan-pelan kita coba, oke, kali ini aku cari deh data-data untuk latar belakangnya misalnya, dan ternyata ketemunya cuman selesai satu kalimat atau dua kalimat gitu. Nah itu kita juga oke, ini progres walaupun kecil, kita harus apresiasi diri sendiri. Bisa kita kayak oke, good job Ulfa misalnya, ini udah selesai 2 kalimat gitu, next untuk kalimat selanjutnya gitu. Jadi kita harus apresiasi diri juga. Nah, selanjutnya ada stay socially connected. Artinya kita juga bisa motivasi ini misalnya kita nggak bisa nih orangnya belajar sendiri. Biasanya tuh sebelum pandemik selalu diskusi. Nah, kita tetap bisa melakukan hal ini secara virtual. Misalnya kita tahu teman-teman siapa yang bisa kita ajak diskusi. Misalnya kayak ada 3 orang, yuk diskusi belajar bareng. Nah, itu kita bisa tetap lakukan. Jadi tetap yang pertama adalah identifikasi apa yang membuat motivasi kita itu menurun. Oke, ini slide tambahan sebenarnya karena beberapa dari kalian ada menanyakan tips cara untuk menyayangi diri sendiri gitu ya. Gimana sih Kak untuk self love, gimana sih Kak untuk self care gitu. Nah, kalau di psikologi sendiri istilah menyayangi diri sendiri ini adalah dinamain self compassion. Untuk self compassion ini adalah kasih sayang yang diarahkan ke dalam diri individu ketika dihadapkan dengan peristiwa negatif yang dialami. Peristiwa negatif yang dialami ini bisa banyak. Jadi bisa karena tadi situasi pandemik, bisa karena bullying, bisa karena ada bencana lain gitu ya. Gimana kita tetap bisa sayang ke diri kita dengan adanya peristiwa-peristiwa ini. Nah, caranya, kalau dari self-compassion itu ada 3 komponen yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, self-kindness, artinya berperilaku lembut dan pengertian terhadap diri sendiri ketika mengalami atau menghadapi pengalaman negatif. Jadi, misalnya kayak kita keluar sedikit dari pandemik ya, misalnya ada juga nih masalah bullying gitu ya, atau bullying secara langsung juga. Nah, itu kita bisa tetap menyayangi diri kita sendiri, walaupun lingkungan kita mengkritisi kita.
Jadi kita sebisa mungkin menahan diri kita untuk tidak ikut-ikutan mengkritisi diri kita. Gimana kita, oke, mereka bilang gitu, tapi aku yang paling tahu diri aku. Misalnya, aku yang tahu apa yang aku bisa lakukan, apa yang bisa aku tingkatkan dari diri aku. Ini sudah terjadi, tidak apa-apa, tapi aku juga nggak mau menjadi hakim ya, maksudnya kita nggak mau jadi yang menjudge diri kita sendiri juga. Gitu. Jadi kita tetap berperilaku baik terhadap diri kita sendiri. Kemudian ada common humanity, yaitu mengenali bahwa pengalaman negatif yang terjadi adalah bagian dari pengalaman manusia bersama. Nah, perlu diingat, ketika kita melakukan hal ini, atau ketika kita merasa bahwa, oh ini dialami oleh semua orang, bukan berarti apa yang kita alami ini tidak penting. Tapi lebih kepada, oke, ini ada masalah, bagaimana aku bisa cari solusinya. Lebih yang seperti itu, karena di sini intinya bukan membandingkan siapa yang paling berat bebannya, siapa yang paling berat dampak bullying-nya, bukan. Tapi bullying itu bisa terjadi, itu memang pengalaman manusia. Misalnya juga tadi meninggal misalnya anggota keluarga kita atau yang kita sayang meninggal karena COVID. Proses atau meninggal itu adalah sesuatu yang akan dialami oleh manusia. Jadi kita begitu kita mengenali hal ini, kita bisa lebih menerima situasi ini dan perlahan-lahan untuk bangkit, artinya perlahan-lahan untuk oke, aku ketika ini sudah terjadi, aku tidak menghakimi diriku sendiri, aku harus cari bantuan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada mindfulness. Nah, mindfulness ini melihat secara jelas dan menerima apa yang terjadi sekarang dengan menjaga pikiran dan perasaan negatif dalam keadaan yang seimbang. Nah, mindfulness ini lebih kepada fokus pada diri kita saat ini dalam kondisi here and now. Dan di sini juga dia penting untuk menjaga perasaan dan pikiran negatif ini dalam keadaan seimbang. Artinya ketika kita merasa sedih, gara-gara peristiwa negatif itu tidak apa-apa, tapi kita batasi bagaimana caranya perasaan sedih ini tidak terlalu lama, dan bagaimana kita cari kegiatan untuk mengimbangi rasa negatif ini dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan emosi positif untuk diri kita. Oke, sepertinya ini slide yang terakhir. Oke, terima kasih. Mungkin aku stop sharing dulu. Terima kasih untuk wait. Oke. Jadi sudah selesai presentasinya, pembahasannya. Nah, teman-teman semua yang mau bertanya atau mau sharing, boleh dari topik yang sama atau dari topik yang mungkin menarik lagi ya yang lain, atau misalnya tadi Kak udah dipraktekin loh, tapi ternyata nggak efektif di aku. Boleh banget juga teman-teman kasih saran, misalnya aku coba ini ternyata berhasil gitu. Nah, jadi kita sangat terbuka untuk saran-saran dari teman-teman ya. Oke, sekian dari aku balikin lagi ke Kak Nadia. Tadi penjelasan Kak Ulfa udah selesai. Luar biasa ya, penjelasannya sangat jelas, sangat padat selama 1 jam ke depan. Jadi emang selama pandemi ini banyak banget stresornya, banyak banget yang bikin kita stres. Dan wajar banget kalau kerasa stres ya. Kadang aku suka mikir, aduh kalau jadi remaja di situasi kayak gini, aduh stres banget pasti, karena nggak main-main loh apa yang sedang dihadapi, situasinya sedang sesulit ini. Jadi tadi Kak Ulfa udah ngasih banyak tekniknya, misalnya ada teknik sense of connection, harus tetap connect sama teman-teman, misalnya mau telepon, mau chat, mau mabar, mau nonton bareng, bebas, terus harus tetap eksplorasi kegiatan apa sih yang dulu tuh pengen sebenarnya tapi nggak pernah ada waktu, sekarang ada waktu jadi coba deh dicobain gitu. Terus juga harus tetap punya kegiatan sama keluarga, misalnya mau nonton bareng, mau dinner misalnya, mau main board games, mau main werewolf, mau main Among Us misalnya gitu. Terus tadi ada juga teknik gimana sih kalau misalnya berantem sama ortu, bisa identifikasi masalahnya gimana, terus kitanya harus regulasi emosi dalam keadaan tenang, terus komunikasi yang paling penting harus saling dengerin. Gitu ya. Tadi selama Kak Ulfa udah presentasi, banyak banget nih ternyata pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Di Kak Ulfa tadi pertanyaannya ada yang nanya nih, jadi selama pandemi katanya sibuk sendiri, jadi sering lupa sama temen ternyata. Terus gimana caranya teman kita tuh deket lagi sama kita, karena sekarang kerasanya sendirian, karena sibuk sama les yang nggak bisa ditinggalin katanya. Gimana nih Kak Ulfa? Oke, berarti kendalanya lebih kayak pengaturan waktu ya. Berarti gimana caranya ngebagi waktu antara tugas-tugas yang memang harus kita kerjakan dan gimana caranya tetap untuk
tadi socially connected gitu ya. Pertama, tidak ada salahnya, kalau dari aku sendiri ya, tidak ada salahnya kita ambil waktu memang untuk mempertanyakan diri kita, am I okay with this? Gitu. Jadi misalnya kalau aku merasa sendiri, aku nggak menjalin interaksi sama orang, nggak apa-apa nggak? Atau aku justru aku menjadi merasa terganggu nih karena tidak bisa berinteraksi. Nah, maka dari itu kita bisa lakukan, mungkin kita bisa dari awal aja ya, awalnya itu misalnya WA gitu ya, apa nih yang menjadi kekhawatiran, misalnya mau nanya kabar kah atau apa gitu ya, kita bisa lakukan itu karena memang kita yang ngerasa oke, aku kayaknya butuh temen deh, tapi kayaknya nggak enak nih mau ganggu, mungkin ada kecemasan tadi ya. Nah, tapi kita balik lagi, kecemasan kita itu atau pikiran-pikiran negatif kita itu asumsi atau valid, benar gitu ya. Jadi kalau aku WA dia merasa terganggu nggak ya gitu. Nah, kita bisa nanya tuh misalnya. Nah, cuman memang beberapa kendala cara menanya itu penting loh ternyata. Jadi ada nih, ternyata orang tuh nge-WA cuman halo, udah. Dan nggak ada kelanjutannya. Jadi kayak jadi kita juga kayak aduh gimana sih nih gitu ya, yang baca apa sih maksudnya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa tuh, halo, misalnya karena Nadia apa kabar, sehat kan? Nah itu kita bisa mulai tuh interaksinya. Jadi kita tahu tujuannya apa. Nah karena kadang teman kita juga pas baca halo doang nih apaan nih maksudnya gitu. Jadi kayak jadi nggak kebales lagi tuh keinginan kita untuk berkomunikasi. Tapi kita bisa coba komunikasikan apa sih yang sebenarnya kita mau coba sampaikan ke mereka di chat pertama tadi gitu. Halo, apa kabar misalnya? Sehat kan gitu. Gimana keluarga? Nah, itu kan bisa untuk memulai komunikasi sebenarnya. Terkait waktu tadi bagi-baginya gimana? Memang yang paling penting adalah ada tuh istilah kayak quality over quantity. Jadi kadang kayak nggak apa-apa deh kita coba 5 menit istirahat, jeda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain 5 menit misalnya. Nah kita coba tuh misalnya telepon, gue boleh nelfon nggak gitu, misalnya gue kayaknya pengen curhat sebentar gitu. Nah ketika dia udah balas misalnya oke boleh, nah oke berarti kita bisa cerita. Atau misalnya ketika teman nggak bisa, kita coba berdayakan yang ada di sekitar kita. Artinya orang-orang yang ada di lingkungan kita, bisa kakak, adik, orang tua. Nah itu kita berdayakan untuk kita merasa tidak kesepian dan terjaga juga tuh secara emosi gitu, tidak jadi murung terus gara-gara kesepian, marah terus gitu karena dia ini boleh banget loh untuk yang lain, misalnya kayak punya tips and trick lagi juga boleh untuk nyalain mic-nya, mungkin mau menceritakan pengalamannya juga boleh kan ya, karena dia sama Kak Safi. Boleh banget. Jadi sambil ini aku ngasih pertanyaan tadi dari teman-teman dari waktu pas presentasi nanya langsung, atau misalnya yang mau langsung open mic, mau nanya langsung sama Kak Ulfa, langsung cerita, langsung diskusi, boleh banget. Ya, tadi jadi kata Kak Ulfa, caranya bagi waktu tetap harus seimbang ya Kak Ulfa ya. Gimana kira-kira misalnya kita udah ngerasa keganggu nih, kok kerasanya kalau dari pertanyaan yang tadi katanya kerasanya udah lonely nih, udah ngerasa sendiri karena jarang berinteraksi sama teman. Jadi dicoba aja dulu gitu ya. Terus kalau misalnya ada cemas-cemas, mungkin bisa dipikirin kira-kira kalau aku di chat sama teman ngerasa keganggu nggak sih gitu. Oh, kalau enggak berarti insya Allah teman juga nggak akan ngerasa keganggu dong gitu. Terus mungkin tadi cara nanyanya gimana ya kalau ya, jangan nanya pe gitu kan. Iya tuh, kesel temennya ntar. Nanti temennya bingung juga mau jawab apa. Jadi langsung aja to the point, misalnya mabar yuk gitu, misalnya, atau nonton yuk, nonton Netflix bareng misalnya gitu. Jadi to the point aja untuk ngajakin teman-teman bersosialisasi. Karena gimana pun bersosialisasi itu kebutuhan manusia ya Kak Ulfa ya, nggak bisa dialihkan sama kita. Gitu. Oke, nih balik lagi ya, kalau ada yang mau tanya langsung boleh raise hand, boleh open mic. Sambil nih aku bacain pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Eza Rita katanya. Bagaimana mengatasi stres pada orang tua di zaman pandemik sekarang, karena justru mereka yang mengerjakan tugas anaknya yang lumayan banyak katanya. Karena pembelajaran dilakukan secara online, belum lagi ada tugas sebagai ibu rumah tangga gitu katanya Kak Ulfa. Kira-kira gimana? Oke, kalau mau amannya aku bilang boleh nggak ikut yang seminar selanjutnya ya gitu kan. Karena nah itu sekalian tuh promo coba tuh Kak Nadia sama Kak Safi. Ada Kak Vita juga. Ada Kak Vita nih yang nanti akan bawain webinar untuk parents. Kak Vita boleh open mic kali? Unmute. Promo acaranya. Oke, halo semuanya. Jadi kalau didengar dari pertanyaannya yang tadi, yang barusan,
itu sebenarnya mungkin akan terjawab ketika webinar kita yang ketiga ya. Nanti tanggal 28 Agustus itu kita lebih banyak membahas bagaimana sih dari sisi orang tua menghadapi stres-stres akibat pandemik. Salah satunya memang yang akan dibahas adalah tentang gimana sih menghadapi stres dari school from home yang dijalanin oleh anak gitu. Ini sentilan sedikit nih udah dapet nih di sini nih. Nah, kalau misalkan memang mau, kita bisa tunggu 2 minggu lagi untuk ikut di webinar tentang orang tua. Gitu sih. Iya, sip. Berarti kalau kata Kak Vita nanti mamahnya Ezarita boleh ikut nih nanti tanggal 28 ya. Nanti dipantengin terus Instagramnya di Small Talk. Nanti kita share di waktu-waktu dekat ini untuk ikut webinar for parents supaya orang tuanya nggak stres dan tahu gimana sih cara nanganinnya. Bisa misalnya ngebagi waktu atau misalnya punya me time supaya dia nggak pusing ya, bener-bener ngerjain tugas anak online gitu, belum lagi harus beres-beres, belum lagi harus masak gitu loh. Nanti mama-mama curhatnya di webinar 2 minggu lagi ya. Ya, kalaupun misalnya nih teman-teman selain mamanya Ezarita nih ada juga nih kayaknya mamanya stres gitu ya. Boleh dikasih tahu. Iya, yang orang tuanya mulai suka marah-marah ya di rumah. Ini untuk ini mungkin ya, untuk keuntungan kita juga ya. Untuk keuntungan kita kalian ya. juga ya, supaya mama aku nggak marah-marah gitu ya. Jadi Ya, boleh mama banget daripada marah-marah mending ikut webinar ini deh biar paham, sama-sama paham gitu. Iya. Oke, tadi ada dari Ezarita, sekarang ada pertanyaan dari Amira katanya. Kak Ulfa, bagaimana cara mengatasi rasa takut ketika mau memulai suatu hal yang baru? Gitu. Mungkin sekarang di pandemi banyak ini ya, mau coba hal baru ini itu, tapi banyak takut katanya. Betul, itu emang wajar banget sih gitu ya. Aku secara pribadi juga kalau hal baru tuh aku agak bisa nggak ya gitu ya, ada perasaan-perasaan kayak gitu, curhat jadinya. Nah tapi ini kita bisa atasi juga sebenarnya dengan kita evaluasi pro kontranya seperti apa. Mungkin tidak kita lakukan. Misalnya ketakutan kita cuma karena kayaknya aku nggak mampu deh, misalnya seperti itu ya. Aku kayaknya takut nanti tengah-tengahnya itu nggak kekerjain juga gitu. Tapi kita mulai aja belum gitu ya. Jadi kita list tuh pro, kontra, kemudian manfaat yang bisa kita dapat kalau misalnya kita lakukan itu apa, kemudian dampaknya atau harus apa nih yang dikorbanin gitu ya. Misalnya kalau aku mau mulai hal yang baru, belajar misalnya pianika gitu ya, berarti aku harus nyediain nih waktu sekitar 30 menit yang tadinya aku tidur, aku mau coba lakuin ini, aku mau nggak ya? Nah ini kita balik lagi tanya ke diri kita, jadi bisa tuh kita buat listnya, karena kebanyakan orang cemas, orang takut, itu tuh semua muternya di sini ya, jadi kayak bingung banget, menarik benang kusutnya tuh bingung, jadi kita coba bisa tuliskan, atau kita buat tuh di ketik, misalnya kayak buat tabel tadi, seperti tabel tadi, apa nih misalnya kalau aku mau mencoba mewarnai, apa yang bukan mewarnai, melukis. Misalnya tapi ada juga orang yang ternyata healing dengan mewarnai. Kalau nggak salah Kak Safi kayaknya kayak gitu deh dia. Apa gimana? Healing kan ya Kak, kalau mewarnai gitu-gitu kan ya. Oh iya kayak apa sih sekarang kan lagi ngehits tuh yang painting by numbers, pada tahu nggak? Nah ya sekarang itu lagi hits banget. Nah, ketika kita mau coba kegiatan itu, kita lihat tuh, oh oke, berapa uang yang harus aku keluarin untuk kegiatan ini misalnya. 200.000. Oke, kalau Safi dia langsung tahu. Jadi kayak oke, waktunya bisa nggak aku lakuin. Nah, itu kita list lagi ketakutan tadi apa. Nah, kita lawan lagi dengan cara yang tadi, yang udah dijelasin di penjelasan sebelumnya. Memang pasti akan awal-awal takut, tapi bismillah kita coba. Kalau misalnya kita rasa pikiran kita belum berubah, kita coba diskusi sama orang yang kita anggap yang kita percayai. Misalnya kayak, menurut lo kalau gue coba ini gimana? Kira-kira gue harus ngapain ya? Nah itu nggak masalah juga gitu, karena kadang kita merasa pikiran kita paling benar, padahal kalau kita lihat dari sisi orang lain, oh iya ternyata ada perspektif lain loh untuk melihat masalah ini gitu. Itu bisa kita coba juga. Semangat ya untuk mencoba hal barunya. Dari Kak Ulfa tadi, Kak Ulfa juga cerita sebetulnya Kak Ulfa juga termasuk orang yang takut ya ketika memulai. Iya takut. Tapi ada cara-caranya nih, ada trik-triknya. Triknya tadi misalnya kalau overthinking muter-muter di situ terus bisa ditulis gitu ya. Ditulis kira-kira apa sih pros dan cons-nya, apa sih positif negatifnya. Terus tadi bisa juga misalnya tanya sama orang terdekat gitu ya supaya kita dapat perspektif baru. Oh, positifnya tuh begini loh, atau misalnya
bagusnya tuh gini atau jeleknya gini gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan kira-kira dengan lebih objektif ya Kak Ulfa ya, nggak overthinking muter-muter di situ terus gitu loh. Oke, Betul. tadi dari Amira. Ada juga nih pertanyaan tapi nggak mau disebutin namanya katanya. Oke. Katanya apa sih aktivitas yang kira-kira bisa bikin pikiran tenang, biar happy, biar pikiran nggak jenuh akan tugas yang banyak. Mungkin kali contoh-contoh aktivitasnya gimana kali ya Kak Ulfa? Boleh. Itu tapi balik lagi sangat tergantung orangnya ya. Jadi bisa aja nih nanti kalau menurut aku yang bisa bikin aku healing adalah denger lagu-lagu yang mungkin secara makna relate sama perasaan aku saat itu gitu. Nah, itu sangat ngebantu aku untuk meregulasi emosi, ngerasa terbantu untuk bisa lebih tenang. Jadi itu yang aku lakuin tuh biasanya untuk bisa merasa lebih tenang. Jadi ada bisa dengar lagu, bisa juga beberapa orang ada yang berdoa justru ya. Jadi kayak ibadah ditingkatin. Nah, itu juga bisa pada kebanyakan orang itu bisa membuat mereka tenang. Misalnya kalau di Islam ada zikir, misalnya seperti itu ya. Jadi mengingat apa namanya ada mengingat Allah gitu ya. Jadi itu bisa membuat kita lebih tenang. Atau mungkin ini bisa juga nih jadi momen untuk teman-teman yang ada di sini untuk sharing kali ya, karena dia Kak Safi, Kak Vita, untuk mana tahu ada yang aku bilang bermanfaat di aku tapi ternyata nggak bermanfaat atau nggak bisa membuat tenang di yang lain gitu. Mungkin nanti Kak Safi karena dia bisa juga share apa sih yang membuat Kak Safi sama karena dia tadi ngerasa tenang gitu sama Kak Vita. Kalau aku itu jadi bisa dari segi tahu. Jadi gini, kalau aku emang orangnya sangat sensing. Jadi maksudnya kadang apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku raba, nah itu kadang bisa buat aku merasa lebih nyaman. Jadi misalnya kalau aku juga kalau lagi membuat tenang tuh bisa kayak meluk diri sendiri, bahkan peluk guling atau peluk orang yang kita sayang. Nah itu bisa membuat kita merasa lebih baik juga ternyata gitu. Jadi kita tanya diri kita coba tadi oke, kayaknya aku mirip nih sama kayak Kaufa misalnya, orangnya kayaknya sangat sensing, sangat apa yang dilihat, apa yang dengar itu mempengaruhi. Nah, aku coba deh misalnya makan coklat misalnya, atau kalau aku dulu juga makan burger kalau udah stres tuh pasti teman-teman aku tahu aku makan burger kalau lagi stres sama kuliah tuh pasti beli burger gitu. Nah, itu bisa ternyata buat kita merasa lebih baik gitu. Nah, jadi sangat beragam tergantung kitanya masing-masing seperti apa. Nah, mungkin kalau dari aku kegiatan yang sifatnya sensing ya, jadi apa yang dimakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, nah itu sangat ngebantu di aku. Mungkin Kak Safi karena dia Kak Vita atau teman-teman yang lain mau sharing juga boleh nyalain kameranya mungkin Ini untuk teman-teman bisa. yang mau sharing boleh raise hand ya, supaya langsung kita persilakan untuk cerita, misalnya mau sharing. Sebenarnya intinya paling harus kenal dulu ya sama diri sendiri ya Kak Ulfa ya, karena beda-beda Betul. di setiap orang gitu. Gimana sih cara kenal? Biasanya kalau aku punya time buat reflect gitu. Oh, kalau aku lebih senangnya ini daripada ini, misalnya gitu. Supaya tadi misalnya lebih kayak Kak Ulfa senangnya makan burger aja kalau misalnya lagi stres, itu bikin jadi lebih tenang gitu. Atau misalnya tuh ada yang raise hand dari ya. Mana-mana. Oh, nggak ada, ding. Sorry, nggak ada. Astaga. Mungkin Nadia. Kak Safira nih yang mau raise hand. Aku Kak Safira gitu. yang mau raise hand. Gimana nih tentang gimana apa ya? cara bikin lebih relax, lebih tenang katanya, lebih happy. Bikin relax. Tadi ya painting by numbers, karena kalau buat aku sih itu jadinya nggak mikir kan, karena cuma ngisi nomor-nomor doang kan, tinggal di chat-chat gitu. Cuma mungkin buat orang lain jadinya malah stressful ya. Jadi emang beda sih tiap orang. Kalau Vita kan sukanya bikin itu ya, journaling ya, lettering. Nah, buat dia menenangkan, buat aku stressful tuh. Karena harus cantik kan, kalau Karena Kak harus Vita buatnya cantik. betul. Kalau dia kan Kalau bikin Kak nggak Vita mah cantik. nggak, oke. Kalau gue yang bikin kan Betul. kayak gue nggak bisa baca ini apaan gitu kan. Paling kalau gue olahraga sih, kayak jogging, terus main gitu-gitu. Beda-beda ya. Kalau Nadia, Vita gimana? Iya, beda-beda ya, baik lagi emang harus ngerti sendiri sih gitu ya. Karena tadi sebenarnya boleh sih dicobain ya, misalnya sesekali. Misalnya Kak Ulfa pengen sekarang nyobain dulu caranya Kak Safira nih gitu. Coba olahraga. Mungkin ada sih saatnya ya ketika kita pengen eksplorasi coba gitu. Cuma memang pasti ada kegiatan-kegiatan yang
paling apa ya, kojo banget gitu buat kita, kayak Mhm. kegiatan yang paling favoritnya deh supaya bikin kita happy, bikin kita tenang gitu. Bener-bener. Itu Kak Vita tadi kayaknya belum share deh. Kak Vita, Kak Vita nih. mungkin mau share. Kalau lu Ditodong ya. gimana, Fit? Kalau lu Ditodong. gimana? Oke, kalau aku sendiri ya sebenarnya kurang lebih sama kalian. Jadi ya dengerin musik apa segala macam. Tapi kalau memang punya waktu yang lebih panjang, terus kira-kira kayaknya ada nih sejam 2 jam nih kita punya waktu luang, terus kita nggak tahu kita mau ngapain, terus rasanya bosan banget, rasanya nggak jelas mau ngapain. Gitu. Biasanya aku akan masak karena reward dari masak adalah makanan. Ya kan, balik lagi sama kayak Kak Ulfa, tapi daripada kita beli makanan keluar duit, ya udah kita coba aja masak dari yang ada di kulkas misalnya. Terus apa ya? Aku suka crafting, jadi bikin sesuatu karena hasilnya itu kadang enak aja gitu dilihatnya. Misalkan kayak ngerajut atau aku suka merenda. Jadi kadang-kadang aku takes time untuk ngerajut, untuk ngerenda atau olahraga. Kalau sekarang ini bisa disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing ya. Kalau di daerahku memang diperbolehkan kita untuk bersepeda, jadi kita keliling jalan besar, tapi sendiri-sendiri gitu, dan kita pakai masker gitu. Kadang ngelihat yang oh sekitar tuh kayak gini loh sekarang, oh di luar tuh ada orang-orang loh gitu. Jadi kesannya jadi nggak sendiri, jadi nggak bosan, dan ketika itu memang sepeda, rasanya jadi lebih fresh aja ketika pulang gitu. Kalau dari aku sih kurang lebih itu. Kak Vita tuh senangnya ini ya, apa yang Make something gitu ya. bikin Iya. sesuatu senangnya. Nah, itu Kalau kegiatan Kak dia Ulfa, stressful tuh buat gue. ya, nah itu beda-beda makanya. Mungkin Kak Betul, Safira betul. ada saatnya nih tiba-tiba pengen journaling gitu ya, tapi kayaknya itu nggak bikin Kak Safira happy ya, bikinnya mungkin bikin intrigue gitu ya, bikin apa ya, thrilled aja gitu loh. Itu beda-beda ya. Terus kalau Kak Ulfa berarti mungkin tadi bisa pakai teknik grounding yang tadi, mungkin ada teman-teman yang mirip sama Kak Ulfa tadi pakai teknik grounding yang tadi di-share sama Kak Ulfa videonya, 5 hal yang bisa dirasain sama semua panca indera gitu. Tadi misalnya dilihat, sama kita dicium, didengerin, diraba, terus dirasain kayak gitu. Terus kalau ini ada yang share dari Amira Zalfa, senengnya katanya nonton film gitu ya. Nonton film juga seru Betul, banget ya. betul. Benar-benar nonton series. Sekarang Film tuh, sih Kak, nggak series lama. ya ada yang share, ada yang Nah senangnya itu aja beda ya. series Itu tuh aja ya. beda ya. Iya benar. Itu aja Ada yang beda. senangnya series, ada yang senangnya film biar cepet gitu. Ada yang senangnya series lama terus maraton gitu. Nah, Boleh, iya, tapi benar. baik lagi harus Atur waktu. balance. Ya, benar, harus balance. Kapan nih kira-kira pengen nonton Netflix? Kapan nih kira-kira belajar? Kapan nih kira-kira harus bersosialisasi gitu. Jadi semuanya harus balance gitu. Sama kita dikasih waktunya kali ya Kak Ulfa ya. Betul. Terus ada dari Hilal Rahardin katanya senang untuk meningkatkan spiritual kita sama Tuhan katanya. Kalau ini jujur aku sih kalau misalnya lagi stres ya. Jadi kayak mikir kalau misalnya lagi stres, lagi nggak enak tuh rasanya kayak merasa lemah gitu kan, kayak merasa aduh nggak bisa deh gitu, nggak bisa deh ngadepin yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya ingat kalau ya apa sih yang Tuhan nggak bisa, pada akhirnya jadi lebih rasa tenang. Karena ya gimana, gue kan minta tolongnya sama Tuhan, emang gue nggak bisa apa-apa toh gitu, jadi nggak apa-apa, yang penting Tuhan yang nolong gue gitu. Kalau aku lebih mikirnya kayak gitu. Jadi baik lagi gitu, boleh tuh cobain misalnya kira-kira kegiatan apa, eksplorasi kegiatan yang kira-kira oh kalau teman gue senangnya ini gitu, mau coba deh. Tapi baik lagi tanya sama diri sendiri, paling senangnya apa, paling senangnya yang kira-kira bisa bikin happy tuh apa. Oh ada juga yang senangnya rebahan katanya. Itu juga tuh, itu yang the paling best. enak tuh. Rebahan menyenangkan sekali ya. Betul. Itu paling nyaman sih. Betul. Oke, tapi baik lagi semua kegiatan ini harus balance gitu, harus tetap work life balance ya. Nggak boleh tuh kerja mulu, nggak boleh tuh sekolah melulu, nggak boleh tuh belajar mulu, stres nanti. Tapi harus diimbangin juga gitu. Terus kalau dari Azarita katanya suka explore diri, mungkin nonton video edukasi, terus bikin suatu karya atau
mungkin dengan perkembangan teknologi sekarang tuh senang bikin TikTok lah anak-anak sekarang. Wah, betul. Seru Iya, banget. benar. Aku tuh senang banget nontonin TikToknya anak-anak Gen Z ya, karena ya Allah Kreatif lucu banget. banget. Iya, keren banget. Dan itu benar-benar ini loh, benar-benar bagus banget buat teman-teman ngenuangin kreativitas gitu. Dari mulai editing dan lain sebagainya, terus kayak ide-ide yang lucu-lucu, video-video TikTok kayak apa. Paling harus pinter-pinter kali ya, pinter-pinter karena di TikTok itu kontennya bebas gitu. Kira-kira konten mana sih yang kayaknya cocok buat aku nih gitu, yang lucu-lucu aja, yang seru misalnya gitu, yang keren-keren boleh lah, tapi kalau yang kira-kira apa ya sifatnya kayak misalnya banyak nih kayak konten-konten yang mesum gitu, itu sebaiknya dihindari gitu loh. Jadi harus hati-hati juga kalau kita pakai media sosial. Mhm. Iya, ya, anak-anak sekarang kreatif banget ya TikTokan gitu ya. Iya seru banget. Gue bikin reels aja gue bingung. Nah, beda nih. Kalau anak-anak Gen Z sekarang keren-keren. Iya. Pada sophisticated dia nggak ada yang nggak kayak kita. Kita berasa boomer ya. Kita nih ya, kita milenial soalnya. Padahal jadi kita masih agak- milenial loh. Tapi kita beneran ya, gue masuk milenial emang agak ya cukup gaptek dibandingkan dengan mereka yang di bawah-bawah. Iya, ih, gila gue masukin musik ke Instagram aja gue bingung bikin story tuh. Bingung deh. Iya. Aduh, capek rebahan doang. Terus katanya gimana nih kegiatannya supaya bisa ditimbangin katanya Kak Ulfa. Gimana cara ngatur kegiatannya supaya kapan nih harus ngelakuin hal yang happy, kapan nih harus belajar dan lain sebagainya. Oke, pertama kita set priority dulu kali ya. Prioritas kita apa sih gitu ya. Misalnya kita sebagai siswa, berarti memang kurang lebih 50%, 60% kita akan meluangkan waktu kita di hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Tapi di luar itu kita coba nggak usah lama-lama, tadi kayak aku bilang, paling tidak 5 menit, 10 menit, 15 menit kalau dirasa bisa untuk me time, bisa untuk rebahan sebentar, misalnya udah capek nih duduk tegak begini ya, kayak misalnya kelas online gitu. Walaupun kayaknya kelas online banyak yang off kamera, cuman nggak tahu juga ya, kan ada juga yang harus on, jadi Kayaknya harus on deh. harus on ya, Harus oke. on. Jadi harus duduk tegak. Nah, ketika mau masuk ke pelajaran selanjutnya, oke, rebahan dulu deh sebentar gitu. Apa yang buat senang, atau denger deh lagu, karena kan lagu biasa 3 menitan ya, gitu, 3 menit bisa nih kita dengerin. Atau misalnya mau ngobrol ke dapur dulu deh bentar gitu, ke dapur dulu, ada nggak misalnya mama masakin makanan atau apa, kita coba dulu. Misalnya tadi kayak ngerasa atau request, bahkan bisa juga request ke mama, misalnya mama pingin masak ini gitu ya, ketika kita ngerasa kayak udah capek banget pingin hal yang happy, request kayak masak apa ya, misalnya masak burger tuh susah ya Kak. Mending beli nggak sih, beli burger gitu misalnya. Nah itu bisa kita lakukan gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak mamanya kayak Kak Vita tuh yang sering suka kreasi, misal buat sesuatu, kita bisa request tuh, mau dong dibuatin spaghetti, atau bahkan kita sendiri yang buat untuk bisa kita nikmati kan, walaupun kayak waktunya kita perhatiin sih cukup nggak ya, kalau masak spaghetti kayaknya nggak cukup. Jadi misalnya buat apa? Buat misalnya Indomie. Indomie goreng kan The best. bisa ya dibuat kayak 3 menit tuh bisa tuh. Jadi bentar makan, udah ngerasa kayak enakan, emosi positif ya udah mulai muncul. Nah, kita balik lagi ke kegiatan rutinitas kita sekolah gitu ya. Gitu Kak Nadia. Oke, berarti kalau kata Kak Ulfa tuh enaknya balance ya tadi. Misalnya di tengah-tengah belajar gitu kita makan dulu gitu, atau misalnya kita dengerin lagu dulu supaya lebih happy, lebih semangat, misalnya lagu-lagu yang kayaknya ini suka bikin gue happy deh kalau misalnya dengerin lagu ini gitu. Atau misalnya tadi makan mie goreng gitu ya, kesukaannya Kak Ulfa gitu, atau kesukaannya teman-teman juga gitu. Goreng yang kira-kira bikin jadi lebih semangat lagi gitu. Terus mungkin karena sekarang situasinya kan suka jadi nggak berstruktur nih ya Kak Ulfa ya, kira-kira mungkin bisa dibikin struktur yang lebih jelas, misalnya kayak jadwal kegiatan gitu kali Kak Ulfa ya? Iya betul, jadi kita susun. Nah tapi balik lagi harus realistis loh waktunya ya, jadi harus realistis dan memang bisa balance tadi gitu. Bisa juga kita misalnya kita udah buat nih struktur untuk diri kita sendiri, tapi ternyata mama papa nggak tahu gitu. Jadi misalnya aku udah di dalam kepala aku nih jam 8 me time gitu, tapi ternyata
kayak dipanggil, Ulfa ke sini gitu misalnya, atau Ulfa kerjain cuci piring misalnya ya. Aduh, padahal ini waktu aku me time. Nah, mungkin bisa tuh dibuat visualisasinya tadi, kayak kita tulis, Ma, nih jadwal aku me time dulu ya, aku ngerjain tugas rumah tangga misalnya mulai jam 8:30 deh gitu ya, atau jam berapa, jam 9 kita bilang, kita mau me time dulu, atau kayak mau ngerjain tugas dulu. Nah, itu memang baiknya dinegosiasikan juga sama orang tua, apalagi misalnya orang tua tuh kayak mungkin karena situasi pandemik ya, jadi butuh bantuan kita juga gitu. Jadi butuh kita untuk bisa peka terhadap kebutuhan orang tua juga, tapi kita berharap juga orang tua bisa peka dengan kebutuhan kita. Nah, itu yang harus dikomunikasikan jadinya. Balik lagi kayak yang tadi tuh. Jadi nggak memicu pertengkaran, tidak memicu kekerasan mungkin dalam interaksinya gitu. Jadi di sharing sama orang Gitu. tua, kira-kira ini kegiatan aku tuh dari pagi sampai tidur ini gitu ya. Waktunya aku belajar, misalnya waktunya aku belajar ini gitu. Jangan sampai misalnya kita lagi me time tiba-tiba kok me time terus gitu. Kok main HP terus? Kapan belajarnya? Oh ya, belajarnya ternyata udah tadi tapi kita nggak bilang. Karena itu yang Benar. supaya mengurangi konflik harus sharing nih sama orang tua gitu, kasih tahu ya waktu-waktunya supaya orang tua pun juga tahu gitu, supaya nggak jadi banyak konflik. Ini mungkin nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih Kak Ulfa, katanya gimana ngadepin keluarga di rumah karena jadi sering berantem katanya gitu. Betul sih, emang ya itu karena semua orang lagi ini juga, lagi kayak banyak stresnya, banyak tekanannya gitu ya. Jadi balik lagi tadi tuh, identifikasi dulu deh apa namanya pemicunya apa. Terus yang kedua, ketika kita udah di dalam situasi memang lagi sedang bertengkar gitu ya, dan kita rasanya kayak pingin banget nih ngelawanin, maksudnya pingin jelasin dari perspektif kita gitu. Tapi mungkin ketika kita sudah coba lakukan itu ternyata tidak berhasil, maka mungkin kita bisa coba tahan dulu untuk menyampaikan yang kita mau sampaikan di saat itu. Bukan berarti kita tidak menyampaikannya nanti, tapi kayak di saat itu kita kayak oke, kita dengerin dulu deh gitu ya. Untuk kali ini kita dengerin dulu mama papa mau bilangnya gimana gitu, atau kakak adik mau kayak gimana. Nah, setelah kita merasa kayak udah better, udah bisa kita ajak ngobrol, nah kita baru tuh kita mulai tuh cerita. Aku sebenarnya kalau disuruh kayak gitu aku agak terganggu loh gitu misalnya. Boleh nggak kalau minta tolongnya misalnya jangan bentak, atau misalnya boleh nggak kalau aku ngelakuin kegiatan yang mama papa mau tuh di jam yang aku bisa, yang seperti itu. Jadi kayak negosiasinya tidak harus saat itu gitu, tapi bisa nunggu waktu yang tepat tadi untuk bahasnya. Itu sih. Oke, jadi tadi seperti yang udah dijelasin sama Kak Ulfa ya, kita identifikasi masalahnya, kita coba regulasi emosi, terus kita komunikasiin sama-sama saling dengar gitu ya. Terus tadi misalnya kira-kira tadi mamah sering berantemnya sama mamahnya nih atau sama bapaknya, boleh tuh ya ikut yang parents nanti yang sama Kak Vita di akhir bulan biar sama-sama stresnya sama-sama turun gitu. Oke, sekarang mungkin kira-kira ada teman-teman yang mau open mic gitu langsung nanya sama Kak Ulfa, bisa langsung dijawab sama psikolognya loh di sini. Kira-kira ada yang mau nanya kah? Misalnya mau raise hand atau mau langsung open mic boleh banget. Ada nggak nih? Tadi beberapa ini ya chatnya pribadi ya. Sama udah ada beberapa orang chat nanti mau curhat. Gitu. Coba nih ada yang mau raise hand, ada yang mau curhat langsung, ada yang mau nanya, biar langsung direspon nih sama psikolognya. Nanti kalau nggak ada atau misalnya nggak nyaman, misalnya curhat di forum umum gini, mau curhat nanti juga nggak apa-apa sih ya. Atau misalnya nih mau ada yang masih mau ditanyain, boleh chat langsung ya, boleh chat langsung ke aku atau ke Kak Safira sambil bisa kita nanyain juga. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak Ulfa, katanya gimana kira-kira supaya bikin tetap produktif katanya gitu. Kegiatan tetap produktif di tengah pandemi seperti sekarang. Harus tetap bergerak. Jadi gini, yang pertama kali nggak apa-apa sebenarnya kita untuk take time untuk berhenti sejenak, melihat sekitar, jeda dengan udah chaotic banget gitu ya, kita rasa di sekitar kita, nggak apa-apa banget untuk kita, oke, aku mau rebahan dulu deh, kayak tadi ya, misalnya untuk ngerasa lebih baik gitu ya. Nah, tapi setelah udah dilakukan, pelan-pelan kita susun kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan kecil-kecil aja dulu, misalnya kayak untuk tadi misalnya pingin tetap berinteraksi sama teman, mulai chat misalnya, atau tetap ada yang harus kita lakukan karena kayak istilah juga kalau terlalu lama diam kita jadi kayak
terlalu jauh tuh nanti ketinggalannya. Jadi makin mager lagi tuh untuk ngejarnya gitu ya. Tapi kalau ini kita pelan-pelan step by step, sedikit demi sedikit kita coba. Apa nih target kita? Misalnya dalam 1 minggu ini aku targetnya nonton film 1, misalnya, atau misalnya kayak baca buku, selesaiin 1 topik, misalnya gitu. Nah, udah nih 2, kita tulis yang kecil-kecilnya seperti apa. Oke, 1 hari aku bisa cicil misalnya 1 halaman atau 2 halaman. Nah, kemudian pelan-pelan kita coba. Nah, ketika udah selesai, apresiasi, yeay, berhasil tadi, udah aku lakuin gitu. Walaupun cuman baca 1 halaman atau 1,5 halaman, nggak apa-apa. Tapi kita pelan-pelan kita coba lakuin gitu. Kadang yang jadi sulit adalah mau memulainya itu sih. Mau memulainya itu yang bisa banyak banget tuh maju mundur gitu ya. Tapi biasa kalau udah kita lakukan dan ternyata bisa nih kita lakukan berhasil, itu biasa ada reward dari diri kita, oh ternyata aku bisa gitu. Nah, aku mulai lagi tuh kita biasanya mau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kalau dari mulai aja udah kadang kita merasa kayak aduh gimana ya gitu, dan itu terjadi terus menerus dalam 2 minggu misalnya, itu tuh baiknya konsultasi deh ke psikolog ya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar ke psikolog atau mungkin ke psikiater, karena mungkin teman-teman ada yang masih bingung gitu ya beda psikiater dan psikolog. Kalau psikiater tuh dia bisa memberikan penanganan obat. Dan kalau misalnya psikolog, dia penanganan obat dan psikoterapi. Tapi kalau psikolog biasanya memang saran-sarannya atau penanganannya berupa psikoterapi, jadi tidak menggunakan obat. Karena memang ada hal-hal tertentu yang kadang butuh ditangani dulu dengan obat gitu ya. Jadi distabilkan dulu secara fisiologis atau metabolisme dan lain sebagainya itu oleh para dokter gitu. Dan biasanya itu psikiater yang menanganinya. Ketika itu udah lumayan stabil, nah, baru tuh kita biasanya refer ke psikolog, mulai diajak ngobrol apa yang menjadi kendala atau apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi boleh ke psikiater, boleh ke psikolog. Kalau dirasa belum perlu atau belum mau ke psikiater, nggak apa-apa juga gitu. Kita ke psikolog kayak tadi katakan aja di awal, curhat-curhat ringan juga nggak masalah. Jadi jangan tunggu 2 minggu nggak ada minat baru kita konsul gitu. Tapi kita pelan-pelan konsul ketika aduh 3 hari kayaknya ini nggak efektif deh, nggak produktif gitu. Nah, itu kita bisa konsul. Oke. Seperti itu. Jadi tadi kata Kak Ulfa namanya tuh aktivasi perilaku ya, behavior activation. Paksain dulu aja deh ngerjain apa gitu. Caranya tadi sama apa yang Kak Ulfa ceritain tadi, harus bikin misalnya targetnya minggu ini yang ringan aja dulu deh, yang ringan misalnya baca buku ini gitu ya, 1 topik terus per hari misalnya 5 lembar gitu misalnya. Nah, ketika kita bisa sampai tuh bisa mencapai apa ya target kita pada hari itu, sama jangan lupa untuk kasih apresiasi gitu. Karena itu apalagi kalau misalnya kitanya lagi drop banget, kitanya moodnya lagi jelek banget, itu memang apa ya butuh usaha ya kalau saya. Jadi harus sering-sering tadi tunjukin self compassion gitu ya. Harus sayang sama diri sendiri, bilang makasih gitu sama diri sendiri ketika kita udah melakukan hal tersebut. Gitu. Terus mungkin ini mungkin mirip sama yang tadi ya katanya. Jadi karena sering di rumah, jadi suka merasa nyaman banget untuk sendirian, menyendiri di kamar, apa-apa yang aku lakuin tuh sendiri. Tapi sebetulnya ada perasaan ngerasa katanya ini nggak baik, katanya gitu. Karena manusia nggak mungkin hidup sendiri. Tapi karena kebiasaan aku suka sendiri, apalagi di tengah pandemi semakin me-reward kita untuk sendiri gitu. Jadinya suka kesannya kayak nutup pertemanan, jadi males buat kenal sama orang katanya. Gimana sih Kak caranya biar nggak begitu lagi? Jadi pengen nggak kayak gitu Kak Ulfa? Oke, jadi betul sih, kadang kita kayak seakan-akan dikondisikan untuk semuanya sendiri sekarang ya, jadi kayak mengandalkan diri sendiri, padahal mungkin ya balik lagi ya, kayak itu kita nyaman atau tidak. Artinya mengganggu, jadi gini, kadang kita merasa sendiri oke, nggak apa-apa, tapi pikiran kita ternyata banyak hal-hal negatif. Bahkan jadi muncul tuh pikiran-pikiran untuk nyari perilaku untuk menyakiti diri sendiri gitu. Jadi banyak banget juga kayak klien-klien aku merasa nggak ada masalah kok sendiri, tapi biasanya emang muncul ada aku kayak pingin rasanya di kepala aku tuh kayak pingin ngantukkan kepala ke dinding misalnya kayak gitu. Padahal masih dalam pikirannya loh ya, karena kayak saking nggak tahu harus mengapain, terus juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan kayaknya untuk berinteraksi sosial juga
kayaknya nggak bisa, nah tapi jadinya justru kemana-mana tuh pikirannya, melakukan hal-hal yang justru jadi berbahaya. Nah ketika kita udah mulai muncul pikiran-pikiran kayak gini, nah itu menjadi warning buat kita, oh ternyata memang ini nggak baik untuk aku. Dan tadi pertanyaannya gimana tuh kalau kita udah tahu, tapi apa namanya, can help it but do it gitu ya, tapi ya tadi tuh yang kayak kita bahas sebelum-sebelumnya, coba aja dulu kita paksain dulu diri kita oke, coba kita reach out orang yang paling baik di angkatan kita, misalnya teman-teman yang paling baik yang kayaknya akan ngerespon gitu ya, pelan-pelan kita coba. Sama tadi kayak berdayakan orang di sekitar, karena kita memang tidak bisa selalu mengandalkan orang yang jauh dari kita, jadi gimana cara kita bisa dekat mungkin sama adik, bagaimana kita bisa sama kakak, sharing, atau main bareng bahkan. Nah, pelan-pelan dari lingkungan kecil itu mungkin kita bisa ngerasa, oh ternyata nyaman kok kalau aku berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi kita pelan-pelan ke lingkungan yang lebih gede. Jadi misalnya ke teman-teman, baru kita mulai lagi. Cuma memang balik lagi, harus ditandai bahwa ketika kita merasa sendiri dan kita tahu itu berbahaya buat kita, artinya kita nggak bisa ngontrolnya, udah cara yang tadi nggak berhasil, harus kita konsultasikan ke psikolog. Karena kadang-kadang orang nggak mau berinteraksi itu takut responnya nggak sesuai dengan harapan kita kan, malah justru jadi kayak aku nggak mau ngomong karena nanti disalahin, aku lagi yang kena marah gitu misalnya. Nah, curhat ke psikolog itu adalah cara yang aman. Jadi selain ke psikolog, ke Tuhan juga boleh sebenarnya. Cuman kadang kan Tuhan ini ya, kita kadang butuh yang langsung kita dengar gitu ya, kadang kita butuhnya yang cepat responnya. Nah mungkin curhat ke orang-orang yang kita anggap nggak judgmental ya, jadi apa yang kita rasakan, emosi yang kita bilang nggak ada bilang kayak alah gitu aja lu baper lu gitu aja lu sedih gitu ya. Nah itu mungkin ke psikolog bisa kita lakukan gitu untuk curhat sekedar ringan tadi gitu, untuk melampiaskan merilis emotion negative thoughts yang mungkin muncul yang kayak gitu. Oke. Tadi berarti lebih ke coba aja dulu untuk reach out orang yang kira-kira selama ini paling bikin kita nyaman kali ya Kak Ulfa ya. Kira-kira apa tadi responnya kayaknya akan oke nih, akan baik-baik aja gitu, akan merespon kita, akan responsif. Coba dulu, terus mungkin dari orang-orang sekitar di rumah, apakah ada kakak, adik, mama, papa misalnya, atau misalnya teman di dekat rumah gitu ya, kira-kira sama kita bisa di reach out. Jadi dicoba dulu aja gitu ya, karena tadi kalau misalnya situasinya kitanya udah semakin gak nyaman, sebenarnya dengan kita bertanya-tanya kita ngerasa kok kayak gini ya, itu pun juga udah udah ada ketidaknyamanan gitu, ketidaknyamanan yang minor, yang ringan, yang sebetulnya udah mengganggu kita kok begini ya gitu. Kan harusnya mulai sosialisasi sama orang nih gitu, nggak bisa sendiri terus kayak gitu. Oke, ada lagi nih pertanyaan Kak Ufa, katanya bagaimana coping atau cara yang tepat untuk mengendalikan perasaan yang cemas, padahal hal tersebut belum tentu terjadi, katanya. Itu dialami kayaknya sama semua orang ya dalam pandemi. Jadi memang coping itu, istilah coping ya, biasanya kita akan mengacu pada dua hal. Jadi coping secara emosional, dan yang kedua coping yang secara pemecahan masalahnya secara langsung. Jadi ada cara gimana kita menstabilkan emosi kita, dan ada cara bagaimana kita berusaha memikirkan penyelesaiannya. Nah, yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah yang tadi, coping emosi kita. Cari kegiatan-kegiatan yang memang buat kita tenang. Kayak tadi misalnya kalau kita cemas berada pada misalnya keramaian ya, misalnya kalian harus berpergian gitu ya, misalnya harus naik kereta gitu ya. Dan ketika situasinya kayak gitu kalian mungkin cemas. Nah, kalian bisa kayak menghindar dulu sebentar atau cari tempat yang mungkin sunyi atau ke kamar mandi mungkin. Nah, kalian bisa coping secara emosi di situ. Misalnya kayak, tapi kalau di kamar mandi breathing teknik jadi kayak nggak efektif ya, takutnya bau di kamar mandi. Tapi mungkin kayak bisa ke tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu ramai. Jadi kayak tempat yang bisa kalian sendiri, misal ke musola misalnya ya, atau kayak ke Alfamart kalian lihat oh itu kayaknya sepi gitu ya. Nah, kalian bisa lakukan tuh teknik coping emosi tadi di situ. Jadi kalian bisa melegakan dulu diri kalian, stabilkan dulu emosinya, dan setelah itu baru kita pikirkan cara penyelesaian seperti apa. Jadi kalau misalnya cemasnya itu karena saat kita berada di rumah, misalnya karena misalnya orang tua bertengkar gitu ya di depan, misal di ruang tamu gitu. Nah, kita coba pergi ke kamar kita tenangkan diri kita. Nah, kalau memang dari sini
kalau misalnya masalahnya terkait sama orang tua, pemecahan masalahnya tentu kita harus komunikasi dong gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan kecemasan kita sendiri dan bukan dari orang lain, maka kita tadi itu tuh yang buat lembar untuk mengecek kembali. Itu adalah teknik untuk penyelesaian masalahnya, coping problemnya gitu. Jadi coping emosinya dulu, udah kira-kira kita bisa berpikir secara jernih, baru kita coping problemnya, baru kita atasi masalahnya. Kalau rumit banget tadi di kepala, tuliskan gitu ya, atau kayak misalnya butuh perspektif orang lain, tanya orang lain yang kita percaya gitu. Jadi ini emang teknik yang paling paling mendasar sebenarnya untuk yang coping emosi ini gitu. Dan kadang kita suka lupa loh ternyata ya tadi namanya Kak Ufa ya. Karena ternyata relaksasi itu walaupun simpel cukup membantu ternyata. Tapi kita nggak mau ngelakuin kadang, karena kadang relaksasi terus yang disuruh gitu ya. Padahal mungkin kita belum rutin juga nih nyobanya. Padahal kalau udah rutin mungkin sangat membantu. Iya, jadi emang paling dasar harus breathing teknik, harus relaksasi gitu ya. Karena pasti kadang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, apaan sih nafas doang gitu. Masa kayak gitu bikin nggak cemas gitu. Sebetulnya balik lagi si cemasnya ini sendiri tuh sebenarnya adalah respon fisiologis badan terhadap bahaya yang ada di otak. Jadi pertama yang harus dilakuin tetap badannya harus ditenangin dulu gitu. Makanya kita suruh nafas ya, makanya kita suruh ngatur nafas. Dan kadang nih kalau aku nemu misalnya nggak ngaruh nafas, coba nafasnya udah berapa lama? Oh sekali, oh ya tentu nggak ngaruh gitu ya. Coba jadi nafasnya misalnya sama kita di set waktunya kali ya Kak Ulfa ya. Misalnya kita set waktunya 5 menit, misalnya kita set waktunya 10 menit gitu. Jadi baru dari situ mulai kerasa nih efeknya terhadap badan yang tadinya deg-degan, yang tadinya nafasnya cepat, yang tadinya keringetan, yang tadinya badannya panas tuh lama-lama nanti akan berkurang gitu. Nah, mungkin tadi katanya breathing teknik kalau ke kamar mandi nanti jadi bau gitu kan. Coba nih cari misalnya sekarang lagi banyak essential oil, misalnya teman-teman senang tuh sama essential oil atau sama apa ya sekarang banyak wangi-wangian kayak gitu ya. Sekarang Scented oil candles gitu ya. scented candles juga boleh. Jadi yang wanginya kira-kira teman-teman suka yang bikin tenang gitu, itu boleh sambil breathing teknik gitu. Itu yang paling, jadi yang kalau emotional copingnya bisa ke situ ya Kak Ulfa ya. Kemudian kalau udah tenang baru bisa kita hadapin masalahnya gitu. Oke, terus sebetulnya banyak banget nih yang nanya tentang stres ketika sekolah online gitu ya. Sekolah online itu tadi gimana caranya harus ngatur skala prioritas katanya gitu. Karena banyak banget tugasnya, harus ngerjain yang mana juga bingung gitu. Yang mana dulu, sementara tadi harus bersosialisasi juga, harus misalnya bantu-bantu orang tua juga gitu. Gimana caranya katanya Kak Ufa? Oke, jadi yang pertama mungkin set prioritasnya by time ya, jadi by deadline. Mana yang paling tugasnya itu yang mungkin harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ada 2 tugas nih yang harus dikumpul bersamaan. Terus balik lagi kita prioritas yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mana yang paling mungkin kita bisa lakukan dengan lebih cepat gitu ya. Jadi mana yang mungkin memudahkan kita gitu. Jadi kadang ada yang startnya aja udah sulit gitu. Jadi kadang udahlah sulit, jadinya nggak bisa move on ke tugas yang lain. Tapi ketika kita lihat, oke, ini tugasnya ada 2, matematika sama IPA gitu misalnya ya, tapi aku ngerasa aku lebih jago di IPA, oke, aku akan kerjakan IPA dulu. Nah, kemudian itu tuh dari situ kita bisa mulai memprioritaskan, oke, ini aku kerjain, berapa target aku? Ini deadline-nya kira-kira 3 hari. Gimana caranya aku baginya secara realistis loh ya, jadi ada misalnya 100 soal yang harus aku bahas, aku bisa bagi berapa nih? Atau aku bisa dalam 1 hari mengerjakan paling nggak berapa lama? Aku bisa tahannya 2 jam, 3 jam. Oke, kalau memang misalnya 2 jam terlalu berat, kita coba 1 jam 1 jam. 1 jam istirahat, 1 jam dikerjakan, ada break, kita kerjakan lagi dalam 1 jam. Atau 30 menit, kita kurangi. Tapi tetap realistis, artinya jangan tugasnya yang harus nurut kita, jangan. Tapi kita menyesuaikan bagaimana kita bisa mengerjakan deadline ini, kita yang menyesuaikan. Jadi kita yang sesuaikan emosi kita, seperti apa tadi penanganannya, bagaimana cara pemilihan prioritasnya, nah itu tadi. Jadi kayak mana yang menjadi deadline, dan yang kedua, mana yang memungkinkan kita bisa cepat selesainya. Atau yang kita senangi deh topiknya. Nggak ada yang senang, Kak. Yang paling nggak 1% senangnya dibandingkan satu tugas yang lain gitu. Karena itu mau nggak mau harus dikerjakan kan gitu. Itu kan menjadi suatu
tanggung jawab kita. Nah, tadi balik lagi itu tugas remaja adalah mulai bertanggung jawab gitu. Jadi yang hal-hal ini yang untuk bisa kita bangun di masa-masa remaja ini agar nanti kalau dewasa kita bisa menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab juga gitu. Iya, Itu kalau kan. nggak seneng pasti ada aja yang nggak seneng ya. Dari semua mata pelajaran pasti ada yang nggak seneng. Cuma gimana pun sebetulnya apa ya? Ya mungkin kita nggak akan terlalu banyak pakai ini sih. Misalnya kita nggak seneng sama fisika gitu ya. Kita nggak akan pakai fisika sih. Mungkin misalnya kalau ngambil kuliahnya berbeda gitu. Cuma masalahnya di sini adalah ketika apa ya, belajar untuk bertanggung jawab. Karena nanti ketika kita udah kuliah, ketika udah kerja, ada loh kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang tetap harus kita kerjain meskipun kita nggak suka gitu. Jadi memang harus ada saatnya kita ngerjain sesuatu yang emang kita nggak suka meskipun kita nggak pakai, tapi ya kita usahain dulu deh untuk kerjain sebaik mungkin gitu ya. Terus katanya nih karena apa tadi kan bosen nih di rumah, sementara katanya ini orangnya ekstrovert banget, kalau di lingkungan yang banyak orang baru bisa semangat. Nah, seneng banget ada di keramaian katanya. Nah, jadi kalau harus ngelakuin apa-apa dari rumah itu stres banget katanya Kak Ulfa. Kira-kira gimana nih supaya bisa ngatasinnya? Oke. Yang menjadi pertanyaan ini sebenarnya rame orang, tapi koneksinya kita merasa terhubung, atau maksudnya fisiknya tuh penting buat kita, atau justru perasaannya yang penting buat kita. Nah, itu kita tanyakan lagi. Karena pada dasarnya, kalau kita merasa kebersamaan itu, keterhubungan itu yang paling pentingnya, maka sebenarnya bisa dilakukan secara online tadi. Jadi kita tetap berbicara sama teman-teman kita, tetap melakukan berkumpul lah ya, momen-momen berkumpul, atau kayak kegiatan nyanyi-nyanyi bareng, tapi memang secara online gitu. Memang itu susah sekali sih. Aku nggak akan maksain kalian untuk bisa secepat itu swift perubahan atau penyesuaiannya itu cepat gitu. Tapi tahap pertama yang perlu kita sadari adalah menerima dulu. Tadi menerima kondisi ini memang tidak memungkinkan untuk aku bisa bertemu dengan banyak orang. Apa alternatif yang bisa aku lakukan? Aku bisa tetap ketemu orang dan perasaan aku tetap merasa terhubung nih sama orang ini. Nah, berarti yang kedua ya tadi caranya adalah untuk berkumpul secara online jadinya. Karena kalau kita paksain keinginan kita, misalnya kita mau tetap nih karaokean bareng misalnya, atau kayak mau kumpul lah ke taman tertentu, tahu-taunya ada razianya misalnya, nggak boleh, kan jadi bete lagi gitu, kayak tuh kan apaan sih ini pandemik bla bla bla. Nah, balik lagi jadi nyalahin pandemik gitu. Jadi memang pertama kita emang harus menerima dulu. Menerima itu yang berat, dan aku nggak minta kalian cepat juga untuk bisa nerima. Tapi pelan-pelan kita apa nih yang bisa aku lakukan dengan kondisi kayak gini. Gitu. Sama tadi sih yang aku selalu penting, karena kadang klien-klien tuh banyak, aku dari dulu nggak deket Kak sama mama papa. Aku selalunya ngandelin teman-teman kelas aku gitu. Nah, ketika saat online kayak gini, aku jadi nggak bisa gitu. Nah, pada akhirnya teman-teman itu betul bisa ngebantu, tapi pada akhirnya yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Jadi gimana pun kita mau jauh-jauh berteman, ujung-ujungnya kita akan balik lagi ke keluarga. Jadi sebisa mungkin menjalin interaksi, komunikasi dengan keluarga ini sebaik-baiknya. Pembicaraannya nggak harus yang berat-berat kok, gitu. Jadi kayak paling cuma nanya, Mama hari ini ngapain, misalnya gitu, atau Papa hari ini tugasnya ngapain, yuk kapan-kapan nonton yuk, gitu. Kalau nonton kan kita kan nggak ngomong banyak nih, sebenarnya kita kayak masih canggung nih mau interaksi sama mama papa. Tapi kalau kita nonton kan kita banyak kan dia melihat gitu ya, ngelihat, tapi bareng tuh pelan-pelan tuh mulai terjalin tuh kedekatan, kelekatan sama mama papa. Nanti dari situ kita bisa mulai bahas dari movie-nya. Misalnya papa ada rekomendasi film apa yang mau kita tonton besok, misalnya kayak gitu. Atau mungkin ya tadi kayak misalnya board game. Tahu nih papanya suka board game catur, board game catur gitu ya, tapi sukanya main catur gitu misalnya. Nah, kita tuh bisa tuh ajarin dong main catur, misalnya kayak gitu. Tuh mulai hal-hal kecil untuk menjalin komunikasi dengan orang tua dan orang-orang di sekitar. Karena pada akhirnya emang kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita kan gitu. Dan dalam kondisi pandemik ini orang tua lah atau orang dewasa yang lain yang ada di sekitar kita. Oke. Gitu sih kan Nadia. Berarti kalau kata Kak Ulfa katanya coba untuk connect sama orang-orang di rumah, kalau misalnya masih canggung, mulai dari hal-hal yang kira-kira kayaknya mereka senengin ya Kak Ulfa ya. Tadi misalnya papanya senengnya main catur, ya coba deh minta diajarin gitu ya. Sambil kita interaksi. Dan mungkin yang pentingnya adalah sebetulnya kalau orang yang ekstrovert kan senangnya bukan
ini ya, apa misalnya ada fisik orang di depan, sebetulnya yang kita senengin dari extroversion itu adalah ketika kita dapat energi ketika kita berinteraksi sama orang banyak gitu kan. Sebetulnya kayak gitu. Jadi coba deh kalau misalnya sama teman-teman dibikin kali ya, dibikin waktunya kapan nih misalnya misalnya bareng-bareng, misalnya berlima segeng misalnya. Kita main Among Us bareng-bareng yuk, atau misalnya kita nonton Netflix bareng-bareng yuk, katanya gitu. Jadi kita kayak harus dibikin ya supaya tetap connect sama teman-teman katanya. Oke, ada juga nih pertanyaan baru, katanya ngerasa nggak bisa kalau menuangkan isi pikiran secara tertulis karena susah untuk fokus gitu katanya. Dan juga kalau curhat sama teman atau cerita sama teman, suka ngerasa mereka keganggu takutnya karena ngerasa itu masalah saya tuh sebenarnya simpel gitu katanya. Jadi kalau misalnya tadi kalau nulis suka nggak fokus katanya gitu. Tapi kalau misalnya mau cerita malah jadi takut temennya keganggu gitu. Gimana kalau? Oke, agak ini ya, agak kita harus mikir lagi nih gimana caranya untuk kita yang belum nyaman untuk memulai interaksi karena takut mengganggu. Ada juga yang kadang kita memang nggak tipe orang yang bisa menuliskan gitu. Kalau dari aku sebenarnya yang paling penting ketika kita merasakan sesuatu itu coba hal-hal yang memang kita bisa lakukan. Artinya misalnya kayak tadi, yang buat aku nyaman yang ternyata adalah mendengarkan musik dulu. Ya it's okay gitu. Tapi kadang kayak kita lakukan itu gitu. Itu yang membuat kita merasa nyaman. Tapi kalau misalnya karena nggak ada keharusan juga kok harus menuliskan gitu ya. Cuma karena kadang di pikiran kita terlalu banyak gitu. Jadi kadang kita capek gitu. Nah, untuk itulah kita bisa nulis. Nulisnya tuh kadang suka pertanyaan bingung dari mana Kak mulai menulisnya gitu ya. Nah, biasanya apa pikiran kamu saat itu? Apa perasaan kamu saat itu? Nah, itu yang kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi misalnya kayak nggak harus kayak cerita, misalnya nggak harus kayak diary yang kayak aku hari ini sedih sekali, bla bla bla, enggak. Tapi kita bisa cuma tulis aku sedih, misalnya. Kita tulis juga pikirannya aku merasa tidak didengarkan gitu. Nah, ketika dari situ kita coba oke, ini udah kita tuang nih perasaan kita di dalam tulisan yang sesingkat itu, kita coba coping dari emosi kita sendiri yang tadi yang menenangkan diri bagaimana. Nah, kalau misalnya udah lebih baik, kita cari cara kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kayak tadi misalnya untuk memulai interaksi, kayaknya dia takut terganggu sama celotehan aku gitu ya, merasa tidak penting, merasa terlalu baper gitu. Itu kan asumsi kita. Nah, baiknya memang kita coba tanyain, lu terganggu nggak kalau misalnya gue sering curhat kayak gini gitu. Kalau misalnya dia bilang nggak apa-apa, fine. Udah, berarti kita anggaplah apa yang dia katakan itu yang dia rasakan. Jadi jangan kita juga jadi berprasangka lagi, nih kayaknya dia bohong deh, ini kayaknya dia sebenarnya terganggu deh, tapi atau kayak misalnya ini tanda titiknya cuma 1 bukan 2, ini kayaknya dia lagi bete deh gitu-gitu ya. Nah, itu kadang juga asumsi-asumsi itu yang kadang mengganggu pikiran kita, yang bikin waktu kita habis, jadi tidak bisa konsentrasi, mengganggu tidur, kemudian jadi nggak selera makan, jadi terlalu banyak gitu yang kita pikirin. Dan balik lagi, kalau memang kalian ngerasa orang-orang di sekitar kalian tidak paham dengan apa yang kalian rasakan, kalian boleh sekali kayak menginisiasi duluan gitu loh. Misalnya jadi kayak, maaf Pak, aku mau konsul ya, misalnya aku ngerasa kayaknya nggak enak gitu perasaan aku, misalnya gitu. Atau aku kayaknya pengen curhat tapi pengennya ke psikolog doang gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu. Artinya kita take action terhadap apa yang mengganggu kita gitu. Jadi kita yang berperan penting untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu. Jadi nggak harus ditunggu orang tuanya yang ngajak gitu, karena bisa jadi misalnya orang tuanya ternyata punya pandangan yang kalau ke psikolog artinya nggak bagus, misalnya seperti itu. Tapi kita bisa jelasin kok ke orang tua ini psikolog kayak gimana dan kenapa aku ngerasa kayaknya aku penting mau curhat ke mereka yang seperti itu. Tuh bisa kita jelasin ke orang tua. Gitu sih. Kalau emang kita ngerasa udah buntu sekali, udah nggak bisa cerita sama orang terdekat, cari orang-orang yang tenaga profesional juga gitu, yang memang pekerjaan mereka adalah mendengarkan gitu. Jadi pekerjaan Kanadia, Kak Safi, Kak Vita, aku, nah itu emang kita tugasnya adalah menjadi kayak telinga untuk orang-orang yang mungkin mengalami masalah dalam kehidupannya yang nggak bisa diselesaikan sendiri gitu, atau dari lingkungannya juga.
Gitu sih Kak Nadia. Oke, kata Kak Ulfa berarti kalau misalnya emang dirasa sangat mengganggu, jangan takut untuk bilang kalau butuh konsultasi sama profesional gitu ya. Terus ditambah tadi kalau misalnya banyak prasangka sama teman, takut teman gak enak. Kalau misalnya di Islam prasangka tuh katanya dosa, tapi kalau di psikologi prasangka tuh adalah pikiran yang salah gitu. Jadi coba cek dulu gimana cara ceknya. Boleh tanya sama teman langsung. Misalnya pastikan hai dulu tuh ya, nggak mungkin tiba-tiba mau curhat, nggak mungkin gitu kan. Kecuali udah deket banget nih, misalnya udah lama nggak connect, udah lama nggak kontak, pastikan hai dulu, ngobrol dulu kesana kemari. Terus misalnya baru deh boleh tanyain, kalau misalnya aku curhat, keganggu nggak gitu. Kalau misalnya kalau sebenarnya gue mau cerita-cerita, lu nggak enak nggak, atau misalnya males nggak, atau gimana gitu. Boleh banget sama kita ditanyain gitu ya. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Kak Ulfa. Nggak kerasa. Mungkin bisa disimpulin sama aku ya. Jadi sebenarnya kalau stres selama pandemi itu banyak banget dan wajar banget. Ini bukan waktu yang mudah untuk dijalanin, makanya perlu penerimaan dari teman-teman sendiri kalau keadaannya sudah beda, jadi kita berusaha untuk beradaptasi. Tadi ada teknik-teknik yang di-share sama Kak Ulfa, ada teknik grounding, ada teknik kenal sama emosi, ada teknik monitoring cemas, terus ada juga tuh hal-hal kegiatan sehari-hari yang menyenangkan yang harus dilakuin supaya semuanya balance antara kerjaan kita, sekolahnya kita, sama hal yang menyenangkan sama perasaannya kita gitu loh. Nah, oke teman-teman, kita kalau sebelumnya nih kita boleh foto dulu bareng-bareng kali ya Kak Safira? Iya, foto dulu yuk. Boleh open cam. Boleh open cam kali. Kalau Iya. misalnya Yeay. Akhirnya kita melihat muka kalian ya. Kita open cam, kita foto nih biar kita share nanti di Instagram. Siapa tahu. Halo teman-teman, pada open cam. Halo. Ini so happy. Halo Tiara. Malah sapa-sapa. Halo Malah Febriana. sapa-sapa. Halo Febriana. Kita sapa Halo semuanya nih, Nabila. gimana nih? Halo Amira. Halo Aisyah. Halo Putri. Ayo yang Halo lain Adinda. open cam. Biar nanti kalau foto nggak namanya doang nih. Halo Ezarita. Biar nanti di post di story-nya di Small Talk, teman-teman boleh lihat. Nanti misalnya mau repost mau apa juga bebas. Ini biar ada mukanya. Fotonya galeri gitu kali ya. Boleh. Oke. Ini udah semua ya atau gimana? Iya, tadi kayaknya beberapa ada yang left ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya lagi sibuk. Oke deh, udah pada siap belum? Ini masih ada beberapa belum open cam nih. Apa ini dandan dulu katanya? Pakai kerudung dulu kali. Oh iya, benar-benar. Oke. Belum Putri Laras, Medina, Nashita, Riyadi, Kiki, Zidni, Vera, Maria, Saragi, Tia, sama Devi ya belum open cam ya udah. It's okay. Oke, kita foto sekarang kali ya, Kak? Boleh. Udah siap belum? Oke, 1, 2. Lagi. Mana nih tadi? Akhirnya open cam. Oke, udah siap semua. Mana nih yang lain? Oke, 1, 2. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Semoga semuanya. bermanfaat ya apa yang kita share hari ini. Jangan lupa digunakan teknik-tekniknya tadi yang udah di-share. Semoga dapat mengurangi stres selama pandemi ini. Nanti, jangan lupa nanti diisi ya evaluasinya supaya nanti masukin email teman-teman, nanti sertifikatnya akan di-share lewat email. Nanti form evaluasinya aku taruh di WA ya. Soalnya kan beberapa udah live nih, jadi nanti aku taruh di WA aja. Oke. Terima kasih ya semuanya. Thank you ya. banyak. Ini kayaknya Thank you, ada Kak Upa. Sita. Aku mau say hi dulu boleh nggak? Mana? Soalnya tuh Boleh, ada boleh, kayak boleh. dari ada Sita, ada ini Maria aku, ya udah deh nggak apa. Ada dari Hai. Isan, hai. Ini juga seneng deh kalau ngumpul ini sering-sering ya Kak. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Makasih teman-teman. Sampai ketemu Makasih. di webinar berikutnya.
Jangan lupa dapat 50% diskon ya kalau kalian mau curhat. Oke. Thank you. Sama-sama. Tuh bilang terima kasih, Kak. Sama-sama Ezarita. Sama-sama Febriana. Seneng deh tadi pada nanyanya private ya, Nat. Iya. Wah, ada yang apa namanya? Gambarnya BTS, Saf. Si Upa ini loh, si Upa Army loh. Thank you Aisyah. Nanti kalau mau Makasih, curhat, Aisyah. makasih. Dadah. Makasih Laras. Telat lagi aku notisnya, harusnya aku notis tadi duluan. Aduh, gimana si Upa nih? Dadah, terima kasih sama-sama. Thank you Medina. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Udah boleh di left ya. Nanti aku taruh di WA, bisa langsung diisi. Thank you Nabila. Nabila yang BTS ya? Yeay. Army ya kalian ya. Tuh, muah. Muah. Army si Upa tuh. Aduh, kita baru ngehnya tadi ya, Pak ya. Karena tadi kecil-kecilnya kayak nggak kelihatan. Oke. Gimana guys? Ini aku stop record dulu ya. Oh ya, oke. Dadah. Good job, Pupa. Selamat. Ya, banyak yang nanya sendiri. sih.